Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Pria tua berbaju hitam itu menyebarkannya saat dia mendekat dan meluncurkan mantra. Mata Master Sekte-Sekte Abadi juga dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mendekat. 6 penggarap penyakit hawar surga yang pertama semuanya melancarkan serangan mereka, sepertinya mereka bertekad untuk membunuh Wang Lin. Lelaki tua berbaju hitam itu segera berteriak, dia berkata bahwa ketua sesepuh Sekte Dewa, Air Daois, gagal membunuh. Dia sangat tidak masuk akal. Orang ini telah menyinggung Sekte Dewa dan lolos dari bencana, lalu dia datang untuk memprovokasi Sekte Abadi kita. Kami akan menangkapnya dan memberikannya kepada Sekte Dewa sebagai hadiah. Keenam aura itu sangat menggemparkan. Ini adalah serangan gabungan dari 6 penggarap penyakit hawar surga yang pertama. Hanya mereka yang berada di Heaven's Blade kedua yang mampu melakukan serangan balik, semua yang lain akan mati. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan 10 juta sinar energi pedang melolong di sekelilingnya. Gemuruh menggelegar bergema saat 6 tetua Sekte Abadi menyerang. Saat ini, rasanya dunia seperti akan runtuh, dan bumi bergetar hebat. Gunung di bawah Wang Lin semakin runtuh dan semakin banyak kekuatan dewa kuno mengalir ke tubuhnya. Di saat yang sama, aura samar yang tak terlukiskan menyebar dari bagian dalam gunung. Seolah-olah ada harta karun yang bangkit dan akan keluar dari gunung. Wang Lin mengangkat tangannya dan ingin menggunakan mantra, tapi ekspresinya berubah. Tangannya terulur dan celah pada ruang penyimpanannya muncul. Sebuah batu giok terbang dan mendarat di tangan Wang Lin. Giok ini dibentuk oleh jiwa kehidupan Li Qianmei. Tidak lagi hangat, dan retakan di atasnya tiba-tiba mencapai setengah inci. Giok ini sudah retak ketika Wang Lin terbangun, dan sekarang retakannya semakin besar. Dibungkus pada batu giok berarti jiwa Li Qianmei sedang menghadapi krisis hidup dan mati. Jika batu giok itu benar-benar terbelah, itu berarti Li Qianmei telah mati. Ekspresi wanita tua di tempatnya berubah drastis ketika dia melihat retakan itu memanjang setengah inci. Matanya memuaskan kesedihan. Wang Lin menatap batu giok itu. Rasa sakit di jantung menjadi semakin kuat seiring dengan meluasnya retakan. Dalam waktu singkat ini, Wang Lin merasa 10 tahun telah berlalu. Beberapa saat kemudian, retakan itu berhenti meluas. Giok jiwa Li Qianmei tidak pecah tetapi sangat lemah. Mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya darah, dan aura yang menghancurkan bumi muncul dari tubuhnya, membentuk badai yang menghubungkannya dengan dunia. Gemuruh menggelegar bergema saat bintang kelima tiba-tiba muncul, dan sesaat kemudian, bintang keenam muncul. Dewa kuno bintang 6. Dewa kuno kerajaan bintang 6 sejati. Namun, Wang Lin tidak senang. Dia merasa cemas. Li Qianmei tidak punya banyak waktu, dan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan di Sekte Abadi. Saat ini tidak ada yang bisa dihentikan. 10 juta sinar energi pedang bergema saat 6 tetua Sekte Abadi berusaha menerobos ke Wang Lin. Mereka dikelilingi oleh mantra yang penuh dengan hukum, kekuatan mereka mengejutkan. Kalian semua mendekati kematian. Kaki kanan Wang Lin tanpa ampun menginjak gunung. Kekuatan dewa kunonya berubah menjadi kekuatan yang tak terbayangkan dan memasuki gunung melalui kakinya. Kekuatannya dengan cepat menyebar, menyebabkan gunung itu runtuh sepenuhnya. Gunung Sekte Abadi runtuh. Debut dalam jumlah besar beterbangan dan gelombang kejut membentuk badai. Wang Lin awalnya tidak ingin melakukan ini, karena dia tidak ingin menghancurkan gunung tersebut. Itu sebabnya dia hanya dengan lembut menyerap aura dewa kuno dan hanya akan mengambil harta karun itu sambil melestarikan sebagian besar gunung. Namun, saat ini dia harus menghancurkan gunung itu untuk mendapatkan apa yang ada di bawahnya. Saat gunung itu runtuh, aura dewa kuno yang kuat mengalir keluar dan masuk ke tubuh Wang Lin. Suara letupan yang menggema di dalam tubuh Wang Lin lebih keras dari guntur. 6 bintang dewa kuno di antara permulaan berputar dengan cepat. Saat aura dewa kuno yang kuat memasuki tubuhnya, bahkan bintang ketujuh pun mulai terbentuk. Meski belum terbentuk sempurna, pusaran terbentuk. Pada saat ini, Wang Lin melompat ke udara dan tangannya membayangkan mencapai gunung yang runtuh. Langit berubah warna dan aura yang sangat kuat keluar dari gunung. Itu adalah sinar lampu merah darah.
Di dalam lampu merah ada pedang seukuran kepalan tangan. Pedang ini terbuat dari darah, dan darah di dalamnya mengalir, memancarkan cahaya merah yang menembus dunia. Ada dia pedang yang berisi sedikit kegembiraan dan kegembiraan karena dibiarkan darinya selama bertahun-tahun. Begitu darah pedang jatuh di tangan Wang Lin merasakan hubungan darah dengannya. Seolah-olah pedang darah ini awalnya miliknya, selalu miliknya menjadi. Saat dia memegang pedang darah, sekitar 10 juta sinar energi pedang dilemahkan oleh 6 orang dari Sekte Abadi. Saat mereka menyerang, kekuatan Dewa Kuno Wang Lin mengalir ke pedang darah dan dia menyelimuti sekeliling ini. Gemuruh menggelegar menggemparkan dunia. Tidak mungkin untuk menggambarkan potongan ini. Irisan ini dapat menghancurkan langit dan bumi, itu bisa menembus langit dan mengejutkan seluruh kehidupan. Saat dia dikurung, lelaki tua berkulit hitam yang paling dekat dengan Wang Lin dipenuhi ketakutan saat tubuhnya runtuh menjadi kekacauan berdarah. Jiwa asalnya berjuang untuk mundur dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Ada sesepuh sekte abadi lainnya di sekitarnya yang tubuhnya juga roboh. 4 lainnya batuk darah dan mundur seperti orang gila. Tubuh mereka tertusuk oleh cahaya darah dan mulai mengeluarkan asap merah sesudahnya. Kemudian tubuh mereka dengan cepat berbaring dan segera menjadi seperti sekantong tulang. Pedang yang luar biasa. Harta karun apa ini? Berapa tingkat menghancurkan Lu Zihao? 1 potong. Dari 6 penggarap penyakit hawar surga yang pertama, 2 orang telah kehilangan tubuh mereka dan selamat terluka. Ini hanya karena Wang Lin tidak ingin membunuh. Kalau tidak, mereka berdua yang kehilangan tubuh mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Pedang ini benar-benar mengejutkan semua orang dan menyebabkan gelombang besar di hati mereka. Tubuh Wang Lin berkedip dan kemudian dia membawa wanita tua yang tercengang itu langsung ke langit. 6 orang dari Sekte Abadi tidak berani menghentikan sama sekali. Saya akan kembali. Jika Sekte asal rusak sama sekali, saya akan menghapus Sekte Abadi Anda dari lautan awan. Kalian berenam akan mati. Wang Lin dengan dingin melihat kembali ke arah mereka berenam di udara. Dia telah berusaha untuk berdoa dengan sopan dan tulus, dia bahkan sudah bersumpah, tapi itu semua sia-sia. Di dunia yang berkuasa, kekuatan adalah satu-satunya hal yang dihormati. 1 pedang dan 1 garis 10.000 kali lebih kuat dari sumpah darah manapun. Melihat Wang Lin menyapu ke-6 tetua Sekte Abadi sebelum menarik tangannya. Pedang darah di tangan menyala merah dan berubah menjadi setetes darah. Itu mendarat di antara kelopak dan terukir di sana sebelum menghilang secara bertahap. Dia membayangkan suasana tangan dan badai muncul. Dia mengambil wanita tua itu dan mereka menghilang di hadapan orang-orang dari Sekte Abadi. Harta karun yang dimurnikan. Menggunakan bintang dewa kuno oleh dewa bintang kuno tak dikenal ini sungguh menakjubkan. Sebagai dewa kuno bintang 6, saya hanya dapat menggunakan sekitar 30% kekuatan pedang, tetapi 30% itu cukup untuk mengubur penggarap penyakit hawar surga yang pertama. Wang Lin bergerak sangat cepat saat ia terbang melintasi bintang-bintang. Wanita tua di sekitarnya mati rasa karena semua yang dilihatnya. Kekuatan yang ditampilkan Wang Lin membuatnya tidak percaya. Sebelum saya melawan Daoist Water, saya sudah setengah langkah memasuki tahap Nirvana Saterer dan bisa melawan para penggarap Evans Blade yang pertama. Namun, ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Untuk menang, saya harus membayar harga, dan itu akan sangat sulit. Namun, saat ini saya masih belum membuka segel pada termometer saya. Setelah memahami mantra Dao pertamaku di alam Dao, itu memperkuat tubuhku, dan aku sudah bisa mengatasi para penggarap penyakit hawar surga yang pertama. Adapun para penggarap penyakit hawar surga kedua, meskipun aku tidak mengancam mereka, dengan senjata dewa kuno ini, aku bisa melakukan perlawanan. Di antara tahap-tahap penyakit hawar surga, jarak antar tahap sangat besar. Lagi pula, jika seseorang gagal dalam salah satu dari mereka, mereka akan mati, tetapi jika berhasil, mereka akan memperoleh kekuatan yang tak terbayangkan. Ini adalah kekuatan yang didapat dengan menghancurkan nyawa, jadi sulit untuk diatasi. Namun, jika saya membuka segelnya, tingkat kerusakan saya akan meningkat pesat. Ini baru 10 tahun di dunia luar, tapi saya sudah lama memahami Heaven Death Yingbet. Hasilnya, jika segelku dilepas, aku akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap pertengahan penghancur nirwana dalam sekali jalan.
Jika saya bisa mencapai nirvana saterer tahap pertengahan, untuk penggarap penyakit hawar surga kedua bukanlah tandingan saya. Aku bahkan seharusnya bisa melawan para penggarap penyakit hawar surga ketiga. Mata Wang Lin bersinar. Dia merasakan kekuatannya sendiri. Kekuatan semacam ini membuatnya terasa seperti memegang dunia saat dia berkumpul. Keyakinan memenuhi jantung. Tujuanku adalah mengambil langkah ketiga untuk membunuh air Daois dan leluhur dari keluarga Alheaven kuno yang menipuku dengan mantra Kixi. Sebelum dia melawan air Daois, Wang Lin mempertimbangkan langkah ketiga, alam legendaris yang menghancurkan surga, sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh dewa sejati. Setiap kali dia memanaskannya, itu seperti tekanan kuat yang bisa menghancurkan segalanya, sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Namun, sekarang, karena budidaya Wang Lin telah meningkat, karena Wang Lin telah bertarung melawan air Daois, dan karena Wang Lin telah memahami alam Dao, tabir misterius di sekitar para penggarap langkah ketiga terkoyak. Legenda mereka yang tak hancur dan satu-satunya yang tersisa hanyalah niat membunuh Wang Lin. Wang Lin menerobos wilayah peringkat 8 dengan percaya diri dan tekad untuk menyelamatkan Li Qianmei. Dia memasuki wilayah peringkat 9 untuk pertama kalinya. Ketika dia melangkah ke wilayah peringkat 9, seseorang sedang duduk di ruang rahasia di dalam sekte dewa. Pembuluh darah di wajahnya yang bengkak dan tubuhnya memancarkan cahaya 7 warna yang tak ada habisnya. Anak laki-laki berambut putih itu menjerit sedih. Menua wajahnya cepat, namun ketika usianya mencapai batas, hal itu berbalik. Siklus ini berlanjut. Pergantian antara hidup dan mati menyebabkan rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Daois Water telah menderita rasa sakit ini selama 10 tahun. Bajingan kecil, aku akan membalas rasa sakit yang diderita orang tua ini 10.000 kali lipat. Juga, guru, meskipun Anda tidak mati, Anda pasti sangat lemah. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melarikan diri 10 tahun yang lalu. Ekspresi Daois Water sangat ganas, tapi tak lama kemudian dia mulai berteriak sedih lagi. Tidak ada murid yang tersisa di matanya, mereka sepenuhnya digantikan oleh cahaya 7 warna. Mengabaikan air Daois untuk saat ini, setelah Wang Lin memasuki wilayah peringkat 9, wanita tua itu segera memimpin. Keduanya menerobos kabut dan menyerang sekte iblis. Ada binatang peringkat 12 di dalam kabut di wilayah peringkat 9, tetapi Wang Lin tidak punya waktu untuk membunuh mereka, dan dia tidak ingin diblokir. Saat dia memasuki kabut, budidayanya muncul dan niat membunuh yang mengejutkan semua binatang kabut. Kabut mendorong mundur dan binatang buas yang tersembunyi di dalamnya menghindari Wang Lin. Sekte Dewa, air Daois, aku pasti akan membunuhmu. Di wilayah peringkat 9, niat membunuh Wang Lin menjadi lebih kuat. Sepanjang jalan, Wang Lin bergerak dengan kecepatan tinggi. Gemuruh-bergemuruh pecah saat dia menerobos kabut di hadapannya dan menyerbu menuju medan perang Sekte Iblis di bawah bimbingan wanita tua itu. Sekte Iblis, sekte paling misterius di wilayah peringkat 9. Rumor mengatakan bahwa Sekte Iblis tidak memiliki banyak murid, tetapi setiap murid adalah seorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Ditempatkan di medan perang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan melawan gelombang invasi binatang buas telah membuat orang-orang dari Sekte Iblis dipenuhi dengan niat membunuh. Selain itu, mereka hampir tidak pernah meninggalkan Sekte Iblis, jadi di benak orang-orang di Laut Awan, mereka bisa menandingi Sekte Dewa. Rumor menyatakan bahwa Sekte Iblis telah berpisah dari Sekte Dewa dan tidak lagi mendengarkan Sekte Dewa. Semua ini terasa aneh. Apakah itu benar atau salah, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan Sekte Iblis. Mereka telah ditempatkan di medan perang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, memastikan ketenangan Laut Awan. Kurangnya pengetahuan ini membuat orang-orang di Laut Awan memandang Sekte Iblis dengan kagum. Mereka menghormati penghormatan mereka dan takut akan rahasia mereka. Di mata Lautan Awan, orang-orang dari Sekte Iblis tidak bisa lagi digambarkan sebagai orang yang kuat. Mereka lebih seperti tentara, seperti prajurit dari dinasti-dinasti yang fana. Mereka kejam, tapi mereka menjaga seluruh Cloud Sea. Karena keberadaan Sekte Iblis, Laut Awan dapat memiliki kedamaian selama puluhan ribu tahun. Itulah alasan para penggarap Cloud Sea bisa bertarung satu sama lain dan mendapatkan sumber daya. Jika suatu hari Sekte Iblis tidak ada lagi dan lapisan pertahanan pertama melawan binatang buas yang keluar dari ruang spasial menghilang,
hal itu akan membawa bencana yang tak terbayangkan ke Laut Awan. Berkat kedekatan Sekte Iblis dan misi khusus mereka, setiap pembudidaya Laut Awan yang datang ke medan perang sangat menghormati Sekte Iblis dan harus mendengarkan perintah dari Sekte Iblis. Jika ada orang yang menentang perintah, Sekte Iblis akan segera membunuh orang itu. Hanya ketika seseorang yang sangat berbakat mendapat pengakuan dari Sekte Iblis barulah ada kemungkinan seseorang memasuki Sekte Iblis. Mereka akan menerima perhatian dari Sekte Iblis. Li Qianmei adalah salah satu dari 3 orang yang mendapat pengakuan dari Sekte Iblis. Terlebih lagi ketika dia jelas-jelas tidak mematuhi perintah mereka untuk pergi, Sekte Iblis tidak membunuh untuk menghentikannya. Namun, Li Qianmei telah pergi selama 10 tahun, sehingga Sekte Iblis menjadi marah. Bagi Sekte Iblis, tidak ada alasan untuk pergi selama 10 tahun. Jika mereka tidak menghukumnya, Sekte Iblis bukanlah Sekte Iblis. Pada saat ini, di luar ruang spasial di sebelah cincin yang dibentuk oleh 6 planet budidaya Sekte Iblis, ribuan jenius dari Lautan Awan sedang bertarung dengan panik. Segala jenis mantra digunakan. Di dalam ruang spasial, berbagai jenis binatang meraung dan berjuang untuk keluar dari celah tersebut untuk membunuh semua yang ada di hadapan mereka. Keganasan yang mereka keluarkan sangat berbeda dengan binatang buas di Lautan Awan. Mereka jauh lebih kuat. Binatang buas ini bertahan melalui kematian tanpa akhir. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang buas yang hidup damai di Laut Awan. Bau darah menyebar. Saat binatang buas itu menggali keluar, ribuan pembudidaya bertempur dengan sengit. Segala jenis harta dan mantra magis memenuhi langit. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh bintang. Di antara para pembudidaya ini, ada 6 pembudidaya yang sangat kuat. Setiap kali binatang buas muncul di sekitar mereka, mereka akan langsung mati, darah mereka berceceran di mana-mana. Ini membuat ada area terbuka besar di sekitar masing-masingnya. Para pembudidaya di sekitarnya jelas tahu seberapa kuat mereka berenam, jadi mereka menjauh dan tidak mau mendekat. Mereka sangat percaya diri dengan mereka berenam. Dari 6 orang tersebut, 4 diantaranya laki-laki dan 2 lainnya perempuan. Di antara 4 pria tersebut, 3 di antaranya berusia paruh ayah dan 1 lagi adalah pria tua. Mereka adalah kultivator puncak penghancur nirwana, dan lelaki tua itu menunjukkan tanda-tanda mencapai penyakit hawar surga yang pertama. Mereka berempat sangat tegas dan kejam dalam niat membunuh mereka. Seringkali, mereka hanya membutuhkan 1 pukulan untuk membunuh binatang buas yang menyerang. Adapun kedua wanita tersebut, salah satunya adalah wanita paruh baya yang cantik, dan yang lainnya adalah wanita muda berusia sekitar 25 tahun. Namun, ada terlalu banyak binatang buas yang keluar dari celah spasial. Saat ribuan pembudidaya bertempur, tubuh ratusan orang dicabik-cabik oleh binatang buas. Beberapa jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri dan mengeluarkan jeritan menyedihkan saat mereka pingsan. Di belakang ribuan petani berdiri 3 orang. Mereka dikelilingi oleh kabut biru, sehingga mustahil untuk melihat seperti apa rupa mereka. Aura mereka terhubung secara aneh, memancarkan aura seorang penggarap penyakit hawar surga yang pertama. Ketiganya jelas tidak berada di penyakit hawar surga yang pertama, tetapi di bawah koneksi kabut biru, mereka mampu menyerang dengan kekuatan penggarap penyakit hawar surga yang pertama. Kematian para pembudidaya, runtuhnya binatang buas, dan bau darah sepertinya tidak ada pada mereka bertiga. Mereka hanya berdiri di sana, melihat celah spasial. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka adalah murid Sekte Iblis sejati. Ketika beberapa petani mundur untuk menelan beberapa pil dan puli, mereka kadang-kadang melihat mereka bertiga dengan mata kagum. Di tengah pembantaian yang tak ada habisnya dan gemuruh yang menggelegar, binatang buas di dalam celah itu tiba-tiba mundur. Saat raungan mereka bergemuruh, aura kuat muncul dari celah spasial. Binatang buas di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih ganas. Jumlah binatang buas saat ini jauh lebih banyak dari sebelumnya. Aku bingung, tapi ternyata Raja Binatang telah muncul. Raja Binatang buas tidak banyak muncul, tetapi setiap kali mereka muncul, sejumlah besar pembudidaya mati. Namun, Raja Binatang ini juga mewakili sebuah peluang. Jika kita bisa membunuh Raja Binatang. Saat itu, Li Qianmei dan 2 orang lainnya masing-masing membunuh seekor Raja Binatang buas dan dikenali oleh Sekte Iblis. Ada Raja Binatang lain hari ini. Ini adalah kesempatan kita.
Saat para penggarap di sekitarnya menyadari aura dari celah spasial, mereka terkejut. Mereka segera mundur dan fokus pada celah spasial. 6 kultivator yang sangat kuat juga mundur. Salah satu wanita, yang bermata dingin, mengungkapkan niat membunuh Raja Binatang. Jika Li Qianmei bisa membunuhnya, aku juga bisa membunuhnya. Kemunculan aura ini membuat semua pembudidaya gelisah. Hanya 3 orang yang dikelilingi kabut biru yang tidak mempengaruhi. Pada saat ini, di bawah bimbingan wanita tua itu, Wang Lin semakin dekat ke tempat ini. 1. Digunakan untuk menguras nyawa Wang Lin dalam upaya menghidupkan kembali Li Muwan. Pada saat ini, di medan perang retakan spasial di sebelah Sekte Iblis, saat para pembudidaya di sekitarnya mundur, auman dari binatang buas menjadi lebih ganas. Seluruh bidang bintang bergetar saat aura yang lebih kuat muncul dari celah spasial. Aura ini begitu kuat sehingga segera menekan auman binatang di sekitarnya. Seekor binatang buas berbentuk naga perlahan keluar dari celah spasial saat binatang buas itu mundur. Itu adalah naga yang sepenuhnya hitam. Namun, itu masih berbeda dari naga asli. Naga ini bersisik dan memiliki 2 tanduk yang mengerikan. Mereka tidak lurus tapi bengkok. Tubuhnya panjangnya puluhan ribu kaki, dan setelah muncul, ia mengeluarkan tekanan yang kuat. Mata naganya dipenuhi dengan niat membunuh saat melihat para penggarap di sekitarnya. Akhirnya, beralih ke 3 orang yang dikelilingi kabut biru. Setelah melihat orang ketiga itu, naga itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Raungan ini dipenuhi dengan kegilaan, kemarahan yang mengerikan, dan haus darah. Ia mengenali kabut biru. Dalam ingatannya, orang-orang yang dikelilingi kabut biru adalah musuh bebuyutan mereka yang mencegah mereka keluar dari celah spasial. Tak disangka itu adalah naga muda dari 9 jurang neraka. Naga ini tidak bisa lagi dianggap sebagai binatang buas. Meskipun berada di peringkat 12, ia dapat menampilkan kekuatan yang setara dengan Raja Binatang peringkat 13 yang tidak dapat mengambil bentuk manusia. Itu memang naga dari 9 jurang neraka. Binatang seperti ini sudah lama tidak muncul. Para tetua pernah berkata bahwa kelompok semacam ini jauh melampaui binatang yang bisa mengubah manusia. Legenda mengatakan bahwa itu adalah salah satu dari 6 sahabat binatang milik Ji Qiong. Masalah ini penting, kita harus melaporkannya kepada para tetua. 3 orang di dalam kabut biru saling mengirimkan pikiran. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah batu giok dan menghancurkannya. Itu segera mengirimkan pesan. Saat pesan ini dikirim, naga 9 jurang meraung dan gas hitam keluar dari celah di tubuhnya. Kabut hitam berubah menjadi tengkorak hitam yang mampu menembus jiwa. Mereka menyebar ke segala arah dan keluar dari celah spasial. Gemuruh menggelegar datang dari celah spasial seolah-olah bergetar dan tidak mampu menahan kekuatan. Tengkorak hitam tidak berujung keluar dari celah spasial dan menerkam para pembudidaya di sekitarnya. Binatang buas dari celah itu mengikuti tengkorak hitam itu, melancarkan serangan yang mengejutkan. Namun, naga 9 jurang tidak menggali keluar namun tetap berada di dalam celah spasial, dengan dingin melihat keluar dengan mematikan. Ribuan pembudidaya di luar ruang spasial semuanya telah berjuang selama ratusan tahun dan memiliki kekuatan mental yang kuat. Namun, bahkan mereka gemetar saat ini. Tapi begitu mereka sampai di sini, mereka tidak diizinkan mundur dan harus bertarung. Ketika tengkorak hitam mendekat, para penggarap memulai pertempuran hidup dan mati. 6 orang jenius menyerang naga 9 jurang di dalam celah spasial. Jika kita berenam bekerja sama untuk membunuh naga ini, kita akan menjadi anggota Sekte Iblis. Salah satu pria parubaya di antara 6 orang itu berteriak. Tangannya membentuk segel, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ungu, dan auranya meningkat. 5 orang yang tersisa semuanya menggunakan mantra terkuat mereka. Rambut cantik wanita parubaya itu langsung memutih. Rambut putihnya tersapu dan membentuk badai rambut putih di hadapannya. Itu membawa kekuatan yang mengejutkan saat menyerang naga 9 jurang. Ada juga lelaki tua dengan tingkat pembakar tertinggi. Dia menyamakan tangan dan inti emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Ini mirip dengan yang dimiliki oleh para pembudidaya inti emas tetapi juga sangat berbeda. Ini adalah mantra yang diciptakan oleh lelaki tua itu dengan kebijaksanaannya yang luar biasa. Inti emas ini dibentuk oleh energi asal, dan keruntuhannya dapat ditukar dengan kekuatan yang lebih kuat. Dalam sekejap, hampir 10.000 inti emas muncul di sekeliling.
Ada juga wanita dingin itu. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah ke pedang tipis di tangannya. Pedang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan meleleh membentuk sungai emas. Sungai di sekitarnya dan mengeluarkan aura destruktif. Itu kemudian menyerangnya. 6 pembudidaya terkuat di antara ribuan pembudidaya semuanya menyerang pada saat yang sama dan memulai pertempuran melawan naga 9 jurang. Para penggarap di sekitarnya semuanya berteriak sedih. Tengkorak hitam itu terlalu aneh, karena tidak ada mantra atau harta magis yang mempengaruhinya. Mereka langsung menembus tubuh para pembudidaya, dan begitu mereka masuk, mereka akan meledak. Kekuatan destruktif akan menyebabkan tubuh para penggarap meledak dan jiwa mereka menghilang. Selain binatang buas yang keluar dari celah spasial, itu adalah momen krisis. 6 kuat telah mendekati naga 9 jurang dan melancarkan serangan mereka. Namun, saat mantra mereka mendekat dan mendekat, naga 9 jurang membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk kabut hitam. Envelope masuk. Saat kabut hitam dimuntahkan, terbentuklah tengkorak hitam berukuran 10.000 kaki. Tengkorak itu menembak mereka berenam. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Dari keempat lelaki itu, hanya lelaki tua itu yang tidak batuk darah. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka didorong mundur. Aura putih susu dalam jumlah besar keluar dari lubangnya dan dimakan oleh tengkoraknya. Itu adalah vitalitas mereka. Darah keluar dari sudut mulut lelaki tua itu dan dia mengobatinya. Matanya menjadi dingin saat tangannya bergerak dan dia berteriak, 10.000 inti emas, meledak. Dengan itu, 10.000 inti emas runtuh, menciptakan kekuatan penghancur yang mendarat di tengkorak raksasa itu. Sedangkan untuk kedua wanita tersebut, badai rambut putih wanita parubaya itu roboh. Dia batuk darah dan terpaksa mundur. Sejumlah besar vitalitasnya terserap saat dia mundur. Sedangkan untuk wanita cuek, wajahnya pucat dan tangan kanannya berdarah. Sungai emas di sekelilingnya juga tampak mengalir lebih lambat. Namun, dia mengatupkan giginya dan menunjuk ke depan. Sungai emas di sekelilingnya meledak menjadi tetesan air hujan emas yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tengkorak. Gemuruh menggelegar bergema dan tengkorak raksasa itu berhenti sejenak. Menggunakan kesempatan ini, lelaki tua dan wanita acuh tak acuh itu dengan cepat mundur setelah menggunakan mantra mereka. Orang tua itu memiliki prestise di antara ribuan petani. Saat dia mundur, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan segera berteriak, ada terlalu banyak monster musuh. Pertama, aktifkan formasi pengorbanan untuk membunuh mereka. Setelah dia berteriak, para penggarap di sekitarnya mundur dan tangan mereka membentuk segel. Cahaya formasi mulai keluar dari tubuh mereka. Kami menawarkan kehidupan untuk formasi Sekte Iblis. Ribuan orang mengorbankan vitalitas mereka pada saat bersamaan. Teriakan terpadu dari ribuan penggarap menciptakan tekanan yang kuat. Saat suara mereka bergema, cahaya hantu datang dari celah spasial. Ada suara gemuruh yang menggelegar dan kemudian retakan spasial menjadi seperti mulut besar dan tiba-tiba tertutup. Beberapa binatang buas tidak mampu mengelak dengan cukup cepat dan tubuh mereka meledak. Bahkan naga 9 jurang harus segera menarik kepalanya untuk mencegah dirinya terpotong menjadi 2. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia menghela nafas. Dia awalnya ingin memancing 9 naga jurang keluar di tengah jalan sebelum menggunakan formasi untuk membunuhnya. Namun, keenamnya tidak cukup kuat untuk memancing 9 naga jurang keluar. Jika Li Qianmei ada di sini, dengan kekuatan dan harta sihirnya, mungkin dia bisa mematahkan tengkoraknya dan mengeluarkan naga 9 jurang. Lelaki tua itu menghela nafas dan membuang pikiran itu dari benaknya. Memanfaatkan momen singkat ketika celah spasial ditutup, dia melambaikan tangan kanannya. Inti emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyerang tengkorak itu. Wanita acuh tak acuh itu sama seperti dia. Para pembudidaya ini telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. 4 lainnya tidak menyerang tengkorak besar itu tetapi menyebar untuk menyerang tengkorak kecil dan binatang buas yang terisolasi itu. Para penggarap Sekte Iblis yang diselimuti kabut biru melayang di sana tanpa bergerak saat mereka menyaksikan pertempuran, menyaksikan kematian binatang buas dan penggarap. Beberapa tengkorak dan binatang menyerang mereka, tapi saat mereka menyentuh kabut biru, mereka mati dengan mengenaskan. Tempat ini adalah medan perang, dan yang lemah tidak akan bertahan. Jika Anda ingin hidup, menjadikan diri Anda lebih kuat dan menerobos,
maka Anda harus menjalani garis hidup dan mati berulang kali. Dulu, kami bertiga melakukan hal yang sama. Tentu saja naga 9 jurang sangat kuat. Setelah formasi habis, kita bertiga akan menghadapi naga 9 jurang. Dua suara keluar dari 3 orang di dalam kabut biru. Retakan yang tertutup mulai bergetar setelah beberapa saat. Setelah ditutup beberapa saat, perlahan-lahan terbuka. Raungan naga 9 jurang menggema dari dalam. Pria tua dan wanita acuh tak acuh sedang bertarung dengan tengkorak besar itu. Mereka telah membujuknya dan ingin menghancurkannya. 3 orang di dalam kabut biru menatap ruang spasial yang perlahan terbuka dan hendak melangkah maju. Namun, ekspresi mereka berubah drastis dan tiba-tiba mereka melihat ke kedamaian. Raungan yang tak terlukiskan terdengar dari kedamaian. Raungan ini sangat menggetarkan dan mengandung aura yang kuat. Tidak hanya menarik 3 orang dari Sekte Iblis, tetapi juga perhatian para pembudidaya di medan perang. Bahkan binatang buas di luar tidak bisa menahan rasa gemetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka berhenti menyerang dan mulai mundur kembali ke celah spasial. Bahkan tengkoraknya gemetar dan menjerit seolah-olah mereka merasakan aura yang membuat mereka takut. Mereka dengan cepat mundur. Bahkan mata tengkorak raksasa yang lelaki melawan tua dan wanita acuh tak acuh mengeluarkan api hantu yang dipenuhi ketakutan. Ia mulai berjuang keras dalam upaya mundur. Perubahan mendadak ini mengejutkan para penggarap di sini, dan mereka semua melihat ke kejauhan, tempat suara gemuruh datang. Mereka melihat lampu merah yang mengejutkan ke arah itu. Ada 2 orang di dalam lampu merah yang mendekat dengan kecepatan yang mengejutkan. Orang itu berkulit putih dan berambut putih. Dia memiliki ekspresi yang suram, tetapi budidayanya yang kuat menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Di belakangnya ada seorang wanita tua berkulit putih. Sekte Iblis memiliki 6 planet budidaya. Ke-6 planet ini membentuk lingkaran sederhana. Lingkarannya yang sederhana namun mengeluarkan aura yang mengejutkan. Ini adalah formasi. Formasi besar yang terdiri dari 6 planet budidaya. Formasi ini cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Itu ditempatkan oleh Master Sekte Iblis sebagai garis pertahanan terakhir melawan binatang buas. Sekte Iblis memiliki 6 divisi yang berbeda, dan masing-masing ditempatkan di planet yang berbeda. Ada beberapa tetua yang mengelola setiap divisi, dan mereka jarang berinteraksi satu sama lain, mereka sering bekerja sendirian. Fenomena ini dilakukan oleh Master Sekte Iblis pertama dan satu-satunya dan terus berlanjut hingga sekarang. Ada 6 patung batu yang identik, satu di masing-masing dari 6 planet budidaya. Itu adalah seorang pria parubaya dengan pakaian berkibar dengan awan di bawah kakinya. Ada 9 mata di langit yang seolah-olah sedang mengamati bumi. Pria parubaya ini memandang ke langit. Dia sepertinya sedang menatap 9 mata itu. Di belakang pria parubaya itu ada pohon yang menjulang tinggi. Itu begitu besar sehingga bahkan langit pun tidak dapat menghentikan pertumbuhannya. Setiap orang di Sekte Iblis tahu bahwa pria parubaya itu adalah Master Sekte pertama dan terakhir dari Sekte Iblis. Pohon raksasa itu adalah harta hidup Master Sekte Iblis. Rumor mengatakan bahwa sekte utama Sekte Iblis sangat kuat dan menggemparkan. Rumor mengatakan bahwa retakan spasial bahkan lebih besar sebelumnya dan bahkan lebih banyak binatang buas yang datang melewatinya. Termasuk monster raja, monster kaisar, dan bahkan monster legendaris yang bisa berbentuk manusia. Namun, semuanya dihancurkan oleh Master Sekte Iblis, dan ruang spasial hampir tertutup. Namun, saat dia menyegelnya, terjadi kecelakaan. Sepertinya seseorang di dalam telah menggunakan mantra yang tak terbayangkan untuk menghentikan Master Sekte Iblis menyelesaikan segelnya. Meski begitu, segel tetap berperan. Retakan spasial menyusut drastis, dan berkat efek segelnya, tidak terlalu banyak monster kuat yang bisa menyerang. Mengenai 9 mata di langit, murid Sekte Iblis biasanya akan mengetahuinya. Hanya para tetua sekte yang tahu bahwa 9 mata itu mewakili alam surgawi kuno. Ada rumor di kalangan tetua yang menyatakan bahwa alasan Sekte Iblis berpisah dari Sekte Dewa adalah karena perintah dari Master Sekte generasi pertama. Dia telah memerintahkan sekelompok Sekte Dewa untuk ditempatkan di sini selama beberapa generasi dan menjaga tempat ini, untuk tidak membiarkan seekor binatang pun keluar dari celah spasial hidup-hidup. Rumor mengatakan bahwa Master Sekte Dewa adalah orang yang sama dengan Master Sekte Iblis. Dikatakan bahwa dia berasal dari alam surgawi kuno.
Dikatakan bahwa dia telah menghilang sejak lama, dan apakah dia sudah mati atau hidup tidak diketahui. Sekte Dewa saat ini dikendalikan oleh salah satu budaknya atas namanya. Inilah alasannya mengapa Sekte Iblis tidak mendengarkan perintah Sekte Dewa dan mempunyai metode untuk menangani Sekte Dewa. Tentu saja semua ini hanyalah rumor. Sejarah sebenarnya telah hilang di telan sungai waktu, dan sangat sedikit yang mengetahui kebenaran sebenarnya. Saat ini, cahaya merah yang mengerikan bersinar di luar ruang spasial. Setelah dilakukan tanpa henti, Wang Lin dan wanita tua berbaju putih akhirnya tiba. Sepanjang jalan, Wang Lin telah menggunakan kecepatan yang hampir gila, bergerak dari wilayah peringkat 2 hanya dengan menggunakan waktu beberapa hari. Nyonya tua putih. Itu dia. Nyonya putih pergi setengah bulan lalu atas perintah Sekte Iblis untuk melakukan sesuatu untuk Li Qianmei. Siapa orang yang ada di hadapannya? Saya tidak bisa melihat kerusakan pada orangnya, namun saya merasakan diri saya gemetar di hadapannya. Dia terlalu kuat. Saya tidak tahu di sekte mana dia menjadi sesepuh, tapi mengapa dia ada di sini. Orang ini terlalu kuat dan aneh, bahkan binatang buas pun mundur ketakutan. Bahkan tengkorak hitamnya mulai panik. Saat mereka merasakan orang ini. Orang tua di antara 6 orang jenius memandang Wang Lin dengan kecerahan di matanya. Mungkinkah dia menjadi alasan Li Qianmei dihukum oleh Sekte Iblis dan dikirim ke kedalaman celah tata ruang? Wanita acuh tak acuh memandang Wang Lin, tapi pikirannya bergetar. Tatapan dan perasaan ilahinya menghilang secara diam-diam ketika mereka mendekati Wang Lin. 3 orang yang dikelilingi kabut biru menjadi waspada dan menatap Wang Lin. Ekspresi mereka yang tersembunyi oleh kabut biru berubah. Salah satu suara keluar dari kabut biru. Nyonya putih, siapa dia? Wanita tua berkulit putih berbicara ketika Wang Lin menyerbu menuju celah spasial yang perlahan terbuka. Saat dia mendekat, tengkorak dan binatang buas yang mencoba mundur kembali ke ruang spasial mengeluarkan ketakutan. Bing! Wang Lin sangat cepat sehingga dia mendekat dalam sekejap. Dia dengan santai mengayunkan tangannya dan badai melanda. Badai itu mengandung guntur, dan saat menyapu, semua binatang buas itu roboh dan mati. Semua ini sangat mudah bagi Wang Lin. Dia khawatir dengan keadaan Li Qianmei saat ini. Dan binatang buas-buas ini membuatnya kesal. Dengan lambaian tangan, semua binatang buas di luar celah itu berubah menjadi tumpukan darah dan daging. Bahkan naga 9 jurang yang berada di dalam ruang spasial tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti mengaum. Adapun tengkorak yang terbentuk oleh kabut hitam, semuanya gemetar seolah-olah telah menghadapi musuh alaminya. Mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan yang tak terlukiskan di mata mereka. Wang Lin berdiri di luar celah dan menampilkan tengkorak yang bergetar. Tampak memancarkan cahaya yang kuat. Iblis dari dunia neter. Di awal hidupnya, dia menjadi pemakan jiwa di medan perang asing di planet Suzaku dan meningkatkan sejumlah besar setan. Pada saat ini, dia menemukan aura iblis di tengkorak ini. Tidak banyak iblis di sini, tapi masih cukup banyak. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia membuka mulut dan menarik napas. Sebuah bayangan raksasa tampak muncul di hadapannya. Tengkoraknya bergetar dan tidak berani melawan. Mereka runtuh satu demi satu dan berubah menjadi gas hitam yang masuk ke mulut Wang Lin. Bahkan tengkorak terbesar pun gemetar dan roboh. Itu menjadi sejumlah besar gas hitam yang dihirup oleh Wang Lin. Dia telah menyebabkan semua binatang di sini runtuh dan kemudian menghirup semua tengkorak hitam. Kekuatan dan mantra seperti itu mengejutkan semua orang di sini selain wanita tua itu. 6 orang jenius di antara ribuan ribu terkejut dan murid mereka menyusut. Ada juga 3 orang dari Sekte Iblis. Mereka terkejut dan mulai mendiskusikan kekuatan Wang Lin. Setidaknya dia adalah penyakit hawar surga yang pertama, tapi mengapa dia tidak memiliki lingkaran cahaya? Mungkin dia punya mantra untuk menyembunyikan lingkaran cahaya itu. Orang ini mungkin tidak menyebutkan namanya, tapi mengapa dia datang bersama Nyonya Tua Putih? Saya ingat Nyonya Tua Putih pergi untuk membawa jiwa kehidupan Li Qianmei ke suatu tempat. Mungkinkah orang ini ada secara utuh dengan jiwa kehidupan Li Qianmei? Mereka bertiga saling menyampaikan pesan dan berjaga-jaga. Hanya wanita tua berbaju putih yang mati rasa terhadap mereka semua. Dia telah melihat semua yang telah dilakukan Wang Lin selama ini, dan bahkan 6 tetua sekte abadi terlalu takut untuk menghentikannya. 2 di antaranya bahkan kehilangan jasadnya.
Saat ini Wang Lin hanya membunuh beberapa binatang buas, itu tidak berarti apa-apa dia. Menatap semua orang yang berpapasan dengan Wang Lin, tapi dia tidak peduli sama sekali. Waktunya singkat, dan setelah menyerap tengkoraknya, dia melihat celah spasial yang perlahan terbuka. Dia jelas bisa merasakan aura kuat di dalam. Aura ini ragu-ragu dan sepertinya sedang menunggu sesuatu. Li Qianmei masuk ke sini. Wang Lin berbalik dan menatap wanita tua berpakaian putih itu. Suaranya tenang, seperti ketenangan sebelum gunung meletus. Inilah tempatnya. Wanita tua berbaju putih segera merespons setelah Wang Lin memandangnya. Wang Lin menarik perhatiannya. Dia tidak punya waktu untuk menunggu celah spasial ini terbuka secara perlahan. Tangannya terulur dan matanya bersinar terang. Aura gila keluar dari tubuhnya, dan dengan raungan, dia menembus celah spasial. Dia akan merobek celah spasial yang perlahan terbuka. Rekan penggarap, hentikan. Ada naga 9 jurang di dalamnya, dan itu sangat kuat. Begitu keluar, akan ada banyak kematian. Saya harap rekan penggarap dapat menunggu sampai kita menyiapkan formasi sebelum membukanya. Orang yang berbicara adalah salah satu anggota Sekte Iblis di dalam kabut biru. Mereka berkumpul menuju celah spasial. Wang Lin menutup telinga saat dia mengaum dan merobeknya. Gemuruh menggelegar dan suara retakan menggema. Retakan spasial dirobek olehnya. Saat celah spasial terbuka, naga 9 jurang mengeluarkan suara gemuruh. Ia langsung mendekat dan mencoba memasak Wang Lin. Wang Lin sangat dekat dengan 9 naga jurang. Mata naga itu menunjukkan ekspresi kebingungan ketika sejumlah besar kabut hitam keluar dari sela-sela sisiknya. Semakin banyak kabut hitam keluar dari mulut, dan tubuh besarnya akan mengelilingi Wang Lin. Binatang sialan, kamu berani melahirkanku. Mata Wang Lin menjadi dingin, dan dia bahkan tidak berusaha menghindar. Ketika naga 9 jurang mendekat, dia mengangkat telapak tangannya dan memukul ke depan. Gemuruh menggelegar menggema dengan telapak tangan ini. Pada saat ini, energi asal yang tak ada habisnya berkumpul dengan gila-gilaan ke telapak tangan Wang Lin, menciptakan cetakan telapak tangan raksasa, dan melompat dengan wajah naga 9 jurang. Naga 9 jurang mengeluarkannya saat tubuhnya bergetar. Suara letupan bergema saat sisik yang tak terhitung jumlahnya meledak dan darah menyembur keluar sambil mundur dengan cepat. Kegilaan di matanya menjadi dingin dan digantikan oleh rasa takut. Tidak mati. Mata Wang Lin menunjukkan sesuatu yang aneh, lalu dia melangkah ke celah spasial. Dia mengangkat tangannya dan membantingnya sekali lagi kedua tanduk naga 9 jurang. Terjadi ledakan yang menggelegar dan naga 9 jurang meraung lagi dengan sedih. Matanya dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Naga itu masih belum mati setelah doa mantra. Tubuh Wang Lin berkedip dan mendarat di kepala naga. Jadilah tungganganku dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Wang Lin tidak terbiasa dengan bagian dalam celah spasial. Dengan adanya naga 9 jurang ini, akan jauh lebih nyaman. Naga 9 jurang mengaum. Itu harus diserahkan. Rasanya aura yang menakutkan dan kacau di dalam Wang Lin yang membuatnya bergetar. Ada 3 alasan mengapa diajukan. Alasan pertama berasal dari ingatan yang diwarisi dari zaman kuno. Kekuatan para dewa. Alasan kedua adalah getaran dari ketakutan. Seolah-olah jiwa Wang Lin memiliki kekuatan untuk menahan dan menguatkannya. Alasan ketiga yang paling membuatnya takut. Itu juga dari ingatannya yang diwariskan. Itu adalah aura Kaisar Binatang Buas. Aura Ji Qiong. Selain itu, kedua telapak tangan Wang Lin mengandung kekuatan yang menggemparkan, jadi bagaimana naga 9 jurang bisa melawan? Ia hanya bisa menyerah dan menjadi tunggangan Wang Lin. Ketika Wang Lin menggunakan kedua telapak tangannya untuk mendaratkan naga 9 jurang, semua orang di luar celah spasial terkejut. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang mengerikan. Ini bahkan lebih mengejutkan dan sulit dipercaya ketika Wang Lin menghancurkan semua binatang buas dan tengkorak itu. Bahkan, anggota ketiga Sekte Iblis di dalam kabut biru semuanya terkejut dan dipenuhi rasa tidak percaya. Hati mereka bergetar, menyebabkan kabut biru di sekitar mereka berubah. Naga 9 jurang diambil olehnya sebagai tunggangan. Masalah ini, kami bertiga yang menyerang bersama-sama dengan mantra rahasia Sekte Iblis bisa mengalahkan naga 9 jurang, tapi tidak mungkin membuatnya menyerah, apalagi menjadikannya tunggangan kami. Apa sebenarnya identitasnya hingga bisa melakukan ini? Meskipun naga 9 jurang ini belum dewasa, ia masih merupakan salah satu dari 6 binatang pendamping Ji Qiong.
Bagaimana bisa dijinakkan seperti ini? Mereka ketakutan dan menatap Wang Lin dengan kaget. Jika memang seperti ini, maka tidak perlu membicarakan hal lain. Para penggarap di luar celah spasial semuanya tercengang. Jiwa asal keenam jenius itu bergetar ketika mereka menatap Wang Lin yang berdiri di atas kepala naga 9 jurang di dalam celah spasial. Sosok Wang Lin terukir di hati mereka. Pakaian putih dan rambut putih Wang Lin membuatnya tampak seperti dewa pertempuran yang tak terkalahkan dan menggetarkan surga yang akan menurunkan semua orang. Li Qianmei pasti melakukannya untuknya. Dia pasti datang untuk Li Qianmei. Li Qianmei, diam-diam aku telah bersaing denganmu selama 100 tahun. Kupikir kamu akan mati setelah dikirim ke ruang spasial, tapi aku tidak membayangkan orang yang pengecut itu akan datang untuk menyelamatkanmu. Wanita acuh tak acuh itu menghela nafas. Wang Lin berdiri di atas naga 9 jurang dan mengabaikan semua kekhawatiran di luar. Dia akan menggali ke dalam celah spasial untuk menyelamatkan Li Qianmei. Namun, pada saat ini, aura yang sangat kuat muncul dari salah satu dari 6 planet Sekte Iblis. Pada saat yang sama, seseorang mendekat. Orang ini terlalu cepat. Dengan satu langkah, dia berteleportasi di ruang yang tidak bisa Anda teleport. Setelah mengambil satu langkah, dia mengambil langkah kedua. Setelah langkah kedua mendarat, dia muncul di samping 3 orang dari Sekte Iblis dan mengambil langkah ketiga. Dia sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa muncul saat dia memasuki ruang spasial dan muncul di hadapan Wang Lin. Rekan kultivator, jangan terburu-buru. Biarkan orang tua ini melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk memasuki kedalaman celah spasial. Saat orang itu mendekat, sebuah suara lembut bergema, mengguncang bagian dalam dan luar ruang spasial. Saat orang ini mendekat, tangan kanan mereka dan menekan Wang Lin, yang berada di atas kepala 9 jurang naga. Ekspresi Wang Lin netral. Saat telapak tangan itu tiba, Wang Lin mengangkat tangan dan mendorongnya ke depan. Kekuatan dari kedua telapak tangan di udara. Energi asal yang tak ada habisnya berkumpul seperti orang gila. Aura destruktif yang bisa menghancurkan ruang itu sendiri di antara kedua telapak tangan mereka. Kejutan yang tak terlukiskan muncul dan menyebar dengan gila-gilaan. Seolah-olah badai dahsyat melanda para penggarap di sekitarnya, memaksa mereka mundur. Bahkan keenam jenius itu menjadi cetak dan terpaksa mundur. Hanya 3 orang dari Sekte Iblis yang mampu tetap diam sebelum gelombang kejut terjadi. Mereka menatap celah spasial dengan ekspresi serius. Wang Lin mengerang teredam dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Dia terlempar ke belakang beberapa puluh kaki bersama dengan naga 9 jurang. Sosok yang mendekat dengan 3 langkah juga mengeluarkan erangan teredam, tapi bukannya mundur, sosok itu mengambil langkah lain. Kamu mendekati kematian. Mata Wang Lin bersinar dan dia melompat dari naga 9 jurang menuju sosok itu. Ketika dia mendekat, tangannya mengepal dan bintang dewa kuno di antara penanda muncul. Sejumlah besar energi dewa kuno muncul dan memasuki puncak. Terjadi ledakan yang menggelegar, dan orang-orang tersebut berhenti sejenak dan didorong mundur. Wang Lin tampak murung saat mengejarnya. Dia memegang tangan dan setetes darah keluar dari sela kening, berubah menjadi pedang merah darah. Memegang pedang darah, Wang Lin tanpa ampun meringkuk sambil mengejar. Ekspresi sosok yang mundur itu berubah drastis ketika Wang Lin mengeluarkan pedang darahnya. Dia melontarkan cangkang kura-kura untuk menghalanginya. Saat cangkang kura-kura muncul, pedang darah itu dibungkus dan dilempar dengan cangkang kura-kura. Gemuruh menggelegar menggema, namun cangkang kura-kura tidak mampu menghentikan pedang darah itu sama sekali. Saat mereka diluncurkan, cahaya darah menembus orang tersebut. Tubuh orang itu terhuyung dan keluar darah dari sudut mulut. Dia mundur sekali lagi, tapi kemudian dia dengan keras mengubah tangannya. Energi asal mulai berkumpul seperti orang gila. Suaranya tiba-tiba menggema. Bumi, kaisar, gayung, langit, surga. Cetak semangat perang. 5 rune tiba-tiba muncul, dan bersama-sama mereka membentuk telapak tangan raksasa. Jejak telapak tangan ini adalah cetakan semangat perang yang sesungguhnya. Saat energi itu muncul, energi asal di dunia dengan cepat mengembun dan langsung berubah menjadi padat. Itu menyerang dahi Wang Lin dengan momentum kuat yang tak terbayangkan. Wang Lin tidak mundur, dan saat dia keluar, matanya bersinar merah. Pedang darah di tangannya menghilang dan menyatu dengan tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya merah yang mengerikan.
Tubuhnya menjadi pedang darah. Dia adalah pedang darah. Jari kedua tangan merupakan ujung pedang yang mampu menembus langit dan bumi. Dia menunjuk ke telapak tangan dengan dua jari ini, 10 juta sinar energi pedang di sekelilingnya, membentuk badai pedang yang dipicu dengan jejak telapak tangan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Langit dan bumi bergetar ketika 10 juta sinar energi pedang diluncurkan dengan telapak tangan. Sinar energi pedang melayang dan telapak tangan berhenti sejenak. Pada saat ini, kedua jari Wang Lin yang diselimuti cahaya merah menusuk ke tengah jejak telapak tangan. Jejak telapak tangan itu runtuh dengan ledakan yang menggelegar, dan energi asal yang menindas tersebar. Ekspresi orang itu berubah sekali lagi, dan dia ingin mundur, tapi sudah terlambat. Wang Lin menerobos jejak telapak tangan dan melangkah maju. Kedua menunjuk-menunjuk ke dahi orang itu. Sosok itu gemetar dan mengeluarkan darah. Dia dengan cepat mundur dan meninggalkan celah spasial. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin saat dia mengusir orang itu keluar dari celah spasial. Tangan kirinya ditekan di antara ilusi seolah-olah dia akan merobek sesuatu. Ekspresi sosok itu berubah sekali lagi setelah melihat tangan kiri Wang Lin, dan dia dengan cepat berteriak, "Rekan kultivator, berhenti. Rekan penggarap, hentikan." Orang tua ini ceroboh dalam hal ini. Dia berhenti di depan anggota ketiga Sekte Iblis dan berubah menjadi seorang lelaki tua berambut putih. Dia kemudian memegang tangannya pada Wang Lin. Wang Lin keluar dari celah, menatap lelaki tua itu, dan meletakkan tangan kirinya. Tiga anggota Sekte Iblis di belakang lelaki tua itu dengan hormat berkata, "Salam, tetua." Orang tua itu mengangguk sedikit dan kemudian menatap Wang Lin dengan pandangan di matanya. Kemudian dia menggenggam tangannya dan berkata, "Rekan penggarap sangat kuat, dan lelaki tua ini bukan tandingannya, terutama melawan pedang darahmu." Harta karun itu. Sang tetua menenangkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kejutan dan kengerian yang dibawa oleh harta karun ini tak terlukiskan. Wang Lin dengan dingin menatap pria tua itu. Tanpa kata pun, dia menariknya muncul dan kembali ke celah itu. Naga 9 jurang di dalamnya sangat ketakutan dan tidak berani melarikan diri. Orang tua itu melihat ke belakang Wang Lin dan berkata, "Rekan kultivator, orang tua inilah yang kejam. Saya yakin rekan penggarap datang untuk menyelamatkan Li Qianmei." Li Qianmei dibina oleh lelaki tua ini untuk diterima di Sekte Iblis, dan lelaki tua inilah yang mengizinkannya pergi. Lalu dia membayangkan tangan dan sebuah batu giok terbang menuju Wang Lin. Retakan ini sangat besar. Jika mencari secara acak, akan sangat sulit menemukan Li Qianmei. Giok ini berisi peta, dan saya telah menandai lokasinya. Dengan kecepatan rekan penggarap, Anda mungkin bisa mengejar ketinggalan. Wang Lin berhenti dan menangkap batu giok itu. Setelah dia menyegelnya dengan akal ilahi, rasa dingin di wajahnya melunak. Kemudian dia berbalik ke arah lelaki tua itu dan berkata, "Kembalilah dan lakukan budidaya pintu tertutup selama 3 hari. Jangan gunakan niat dao Anda dan fokuskan pikiran Anda. Dalam 5 jam terakhir hari ketiga, niat dao Anda akan runtuh. Bersabarlah, dan jika kamu bisa menahannya, tidak akan ada salahnya." Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia meninggalkan lelaki tua yang terkejut itu dan memasuki ruang spasial. Dia mendarat di kepala naga 9 jurang dan menyusup ke kedalaman celah spasial. Orang tua itu melihat ke tempat Wang Lin menghilang, dan ekspresinya berubah. Dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya dan kemudian wajahnya perlahan menjadi pucat, menjadi ketakutan. Dia melihat ada perubahan misterius pada niat daunnya. Seolah-olah ada kekuatan Xing yang dimuat dan menyebabkan niat daunnya melemah secara bertahap. Ini mantra Dao. Wajah lelaki tua itu tanpa darah, dan dia merasa beruntung. Jika bukan karena niat baik dalam menghadiahkan batu giok itu, orang lain tidak akan membayangkan tentang hal itu. Bahkan jika dia menyadari bahwa niatnya rusak, dia akan langsung menutupnya dengan pintu tertutup untuk menyelamatkan. Kemudian, pada 5 jam terakhir di hari ketiga, dia akan lengah. Jika dia tidak mati, dia akan terluka parah karenanya. Orang ini mungkin benar-benar bisa menyelamatkan Li Qianmei. Bahkan dengan budidaya penyakit hawar surga yang kedua, saya tidak percaya diri untuk menang melawannya, dan diam-diam saya terluka olehnya. Bagian yang paling menakutkan adalah dia masih memiliki segel di tubuhnya. Jika dia melepaskan segel itu, mata lelaki tua itu menjadi serius saat dia melihat ke dalam celah spasial.
Kemudian dia berbalik dan kembali ke planet budidaya. Dia segera melakukan budidaya pintu tertutup. Wang Lin hanya berada di medan pertempuran spasial Sekte Iblis untuk sementara waktu. Namun, dalam waktu singkat ini, dia telah membawa kejutan yang tak terlukiskan kepada ribuan petani di sana. Binatang buas itu runtuh, tengkorak hitamnya padam, dia telah merobek celahnya, menjinakkan naga 9 jurang, dan melawan sesepuh Sekte Iblis. Bukan saja dia tidak kalah dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dia juga menyebabkan si tetua tanpa sadar menderita luka tersembunyi. Semua ini membuat takut ribuan penggarap di luar celah spasial. Pakaian putih dan rambut putih terukir di hati para pembudidaya ini. Mereka tidak akan pernah bisa terhapus. Bagi orang-orang di lautan awan, celah spasial itu familiar sekaligus asing. Mereka akrab dengan perang yang sedang berlangsung tetapi tidak tahu kemana arah dan berakhirnya perang tersebut. Bukan karena tidak ada kekuatan kuat yang masuk ke dalam celah spasial, hanya saja mereka tidak akan kembali, karena celah itu terlalu besar. Itu seperti alam semesta sendiri, dan tidak dapat dijelajahi hanya dengan beberapa orang. Dari 100 orang yang masuk, kurang dari 3 orang yang kembali. Sisanya akan mati atau hilang. Namun, Sekte Iblis tidak pernah menyerah, mereka terus mengirim orang sesekali. Dengan menggunakan metode tingkat kematian yang tinggi ini, mereka perlahan-lahan menemukan jalan keluarnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Li Qianmei telah melakukan pengintaian untuk sekali lagi menjelajahi celah spasial. Entah dia hidup dan kembali dengan penemuan baru, atau dia akan mati dan menjadi salah satu yang hadir yang menghilang. Perasaan ilahi Wang Lin menarik diri dari batu giok di tangannya dan dia melihat dunia gelap tanpa cahaya apapun. Bahkan dengan budidayanya, dia hanya bisa melihat sekitar 1000 kaki. Segala sesuatu di masa lalu hanyalah kabur hitam. Jalan di batu giok adalah jalan kedalaman celah spasial yang diperoleh Sekte Iblis menuju dengan mengorbankan banyak nyawa. Itu juga jalan yang diambil Li Qianmei, tapi tempatnya terlalu besar. Bahkan jalan di dalam batu giok tidak benar-benar memasuki kedalamannya. Wang Lin berdiri di atas naga 9 jurang. Ia bergerak sangat cepat dengan tubuh setinggi 10.000 kaki seperti sambaran petir yang aneh. Alasan mengapa hal itu aneh adalah karena naga 9 jurang benar-benar diam saat terbang. Tidak ada suara gemuruh atau dentuman sonik yang disebabkan oleh kecepatannya. Saat Wang Lin duduk di atas kepala naga 9 jurang, dia diam-diam melihat sekelilingnya. Dia sepertinya bisa sepenuhnya masuk ke dunia gelap ini tanpa rasa tidak nyaman. Setelah dia bergerak maju untuk waktu yang tidak diketahui, suasana tidak lagi sunyi, dan terdengar suara gemuruh datang dari kejauhan. Karena suara aumannya sangat jauh, terdengar seperti ada yang bernapas. Namun, itu bukan hanya satu, tapi banyak. Perasaan aneh ini bisa membuat semua pembudidaya Cloud Sea yang baru pertama kali masuk menjadi waspada. Namun, semua ini tidak mempengaruhi Wang Lin sama sekali. Dia dengan tenang duduk di sana dan diam-diam melihat ke depan, mengingat 10 tahun ketika dia menjadi patung batu dan tidak bisa merasakan apapun di dunia luar. Juga, cahaya darah dan kehangatan yang selalu ada saat dia berada di dalam Heaven Defying Bed untuk 10 tahun. Jika tidak ada cahaya darah, jiwa Wang Lin akan tetap berada di dalam Heaven Defying Bed sampai dia menghilang. Dia ingat bahwa pada awalnya, dia sangat dingin dan perlahan menghilang. Baru setelah cahaya darah datang, dia menjadi hangat dan tubuhnya perlahan mulai terbentuk kembali. Dia telah sadar kembali dan membangkitkan ingatannya. Karena cahaya darah itulah dia dapat menemukan penguasa alam tertutup dan memasuki alam Dao untuk memahami mantra Dao pertama. Dream Dao. Ini adalah mantra yang saya pahami di alam Dao. Ini mantra ketigaku setelah Sunderet Night dan Flowing Time. Itu adalah mantra Dao. Wang Lin menghela nafas. Semakin dia mengingat kata-kata wanita tua itu, semakin dia memikirkan tentang cahaya darah di dalam Heaven Defying Bed. Dia merasa seperti dia berhutang lebih banyak pada Li Qianmei dan tidak mampu membayarnya kembali. Waktu perlahan berlalu ketika Wang Lin mengingat kembali ingatannya. Dunia di dalam celah spasial sepertinya tidak pernah berubah. Semuanya selalu gelap. Satu-satunya perbedaan adalah ketika Wang Lin sesekali melihat ke atas, bayangan binatang yang muncul 1000 kaki jauhnya menjadi semakin banyak. Jika dunia ini menyala, pemandangan yang akan terungkap akan mengejutkan setiap penggarap. Wang Lin mengangkat kepalanya dan energi asal berkumpul di tangannya.
Cahaya keemasan berkumpul di telapak tangan dan kemudian melesat ke atas seperti meteor. Itu memecah kesunyian dan tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang yang menghasilkan segalanya. Saat cahaya itu muncul, raungan yang menggetarkan datang dari binatang buas di sekitarnya. Dengan cahaya tersebut, Wang Lin dapat dengan jelas melihat bahwa berbagai jenis binatang buas telah mengelilinginya dan naga 9 jurang. Jumlahnya tidak kurang dari 10.000. Mereka nampaknya sangat peka terhadap cahaya. Saat cahaya bersinar dalam kegelapan, mereka semua meraung keras dan segera mundur. Cahaya yang menyilaukan segera menyelimuti kegelapan, menyebabkan dunia menjadi gelap sekali lagi. Naga 9 jurang adalah salah satu monster raja di ruang spasial, ia mengeluarkan aura milik monster raja. Ini mencegah binatang di sekitarnya mendekat. Inilah sebabnya Wang Lin bisa melangkah sejauh ini. Semua binatang buas harus mundur ketika bertemu dengan naga 9 jurang, namun karena keberadaan Wang Lin, mereka menjadi berkonflik. Inilah alasannya mengapa banyak dari mereka berkumpul tetapi tidak berani mendekat. Cahaya itu memungkinkan Wang Lin melihat binatang buas di sekitarnya. Meski banyak, sebagian besar berada di peringkat 10. Tidak banyak yang berada di atas peringkat 10. Cahayanya menghilang. Wang Lin masih duduk dengan tenang di atas kepala naga 9 jurang ketika perasaan ilahinya menyebar. Naga 9 jurang tampak terstimulasi oleh perasaan ilahi dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungannya sangat menggetarkan, dan menggema dengan keras di dunia yang gelap ini. Naga 9 jurang tiba-tiba melaju dan menyerang ke depan. Semua binatang buas mundur, membuka jalan. Naga 9 jurang menerobos kawanan binatang buas dan menembus kedalaman dunia gelap. Sulit untuk melacak waktu di dalam ruang spasial. Tidak ada hari, yang ada hanyalah kegelapan tanpa akhir. Saat naga 9 jurang semakin dalam, ekspresi Wang Lin perlahan-lahan menjadi serius. Meskipun dia masih bisa melihat 1000 kaki ke depan, dia menemukan sesuatu yang berbeda. Saat dia melangkah lebih dalam, warna dunia ini berubah. Warnanya bukan lagi hitam, tapi ungu. Naga 9 jurang mulai bergerak semakin lambat. Ada sedikit getaran dari jiwa, seolah dunia ungu membuatnya takut. Jika bukan perasaan ilahi Wang Lin yang mengelilinginya, naga 9 jurang akan gemetar hebat dan tidak berani bergerak lebih jauh. Ia akan segera pergi dan terbang. Binatang buas yang mengikuti mereka semua gemetar dan tidak berani mengikuti lebih dalam. Namun, jumlah binatang buas di sekitar mereka tidak berkurang, melainkan bertambah. Ini semua adalah binatang yang hidup di dunia ungu ini. Wang Lin secara alami menyadari keadaan abnormal naga 9 jurang. Matanya berbinar. Meskipun jumlah waktu yang telah berlalu tidak jelas, berdasarkan kecepatan mereka, Wang Lin menghitung seberapa jauh perjalanan mereka. Berdasarkan analisisnya, dia berada di tepi alam ungu yang tercatat di Batu Giok. Ini sangat dekat dengan akhir jalan yang ditandai di Batu Giok. Duduk di kepala naga 9 jurang, Wang Lin memejamkan mata dan merasakan sekelilingnya. Dia secara bertahap merasakan jejak samar mantra di perdamaian. Seolah-olah seseorang baru saja menggunakan mantra belum lama ini. Wang Lin telah datang jauh ke sini dan masih agak jauh dari ujung lorong. Namun, dia tidak tahu apakah dia telah mengikuti jalan yang benar, dia juga tidak menemukan petunjuk apapun tentang Li Qianmei. Setelah memasuki celah spasial, samar-samar dia merasakan beberapa aura kuat. Mereka sepertinya menyadari Wang Lin tapi anehnya tidak berhenti. Saat ini adalah pertama kalinya dia menemukan petunjuk tentang Li Qianmei. Meskipun jejak mantranya samar, itu nyata. Mereka tidak ditinggalkan oleh binatang buas, tetapi seorang yang kuat. Li Qianmei, apakah itu kamu? Wang Lin membuka matanya, dan matanya bersinar. Tangannya membentuk segel dan dia menekannya dengan kuat di antara kedua mahkota. Sebuah kekuatan yang kuat mengalir ke dahi, dan jiwa aslinya bergetar hebat. Saat jiwa asalnya aneh, jejak mantra berubah dengan cara yang aneh. Di mata Wang Lin, dunia mulai berubah. Kegelapan menghilang dan digantikan oleh garis vertikal. Waktu mengalir, mundur. Mata Wang Lin bersinar seperti obor dan tiba-tiba menembus kegelapan. Garis-garis itu mulai bergerak seolah-olah sedang membentuk sesuatu. Kekosongan di hadapannya dipenuhi dengan kekuatan waktu, dan di bawah kekuatan aneh ini, waktu mulai berbalik, novelop masuk. Kekosongan perlahan mulai berputar, dan sosok wanita berbaju putih muncul.
Wajahnya sangat pucat dan ada noda darah yang mengejutkan di pakaiannya. Dia memegang pedang panjang di satu tangan, dan pena emas yang mengelilinginya saat dia menerobos masuk. Wajahnya tanpa darah dan dia sangat kurus, hampir sekantong tulang. Saat dia bergerak maju, bayangan besar seperti cambuk mengalir langsung ke arah wanita berbaju putih. Saat bayangan itu mendekat, wanita itu melingkari pedang panjang di tangannya untuk melawan bayangan itu. Ada suara gemuruh yang menggelegar dan wajahnya menjadi lebih pucat dan dia batuk darah. Dia mencapai kedalaman yang mendalam, dan bayangan itu mengejarnya. Kekosongan yang terpelintir itu bergetar dan runtuh. Jejak mantranya juga runtuh. Pada saat ini, mata Wang Lin menunjukkan kegembiraan dan kegilaan. Li Qianmei. Meskipun wanita berkulit putih telah berubah dan sangat kurus, Wang Lin segera mengenalinya sebagai Li Qianmei. Keadaannya yang melemah dan wajah pucatnya menusuk jantung Wang Lin seperti jarum. Rasa sakit yang hebat kesadaran ilahinya muncul dan membentuk badai dahsyat yang menembus naga 9 jurang. Naga 9 jurang mengeluarkan 2 hembusan udara panas dari hidungnya dan menyerang ke depan sambil bergetar. Kali ini, naga 9 jurang bergerak lebih cepat saat ia menembus penghalang dan masuk ke dalam celah spasial yang paling dalam. Namun, naga 9 jurang bergetar lebih hebat lagi. Jiwanya berada di ambang kehancuran. Seolah-olah ini adalah tempat terlarang, tempat yang tidak berani dimasuki. Tak lama setelah itu, naga 9 jurang mengeluarkan raungan sedih dan berhenti meskipun ada rangsangan dari Wang Lin. Ia menangis ketakutan saat gemetar. Perasaan dingin mengalir melalui dunia ungu seperti udara mengalir. Energi dingin inilah yang menyebabkan naga 9 jurang berhenti karena takut dan mengabaikan perintah Wang Lin. Bukan saja tidak bergerak maju, ia juga ingin mundur. Mata Wang Lin berbinar dan dia hendak melangkah pergi. Namun, wajahnya berubah dan pola tangannya berubah. Sebuah batu giok muncul di tangan. Itu adalah jiwa giok Li Qianmei. Terdengar suara retakan yang menusuk telinga, dan retakan tersebut semakin meluas. Jiwa kehidupan Li Qianmei menjadi semakin lemah, itu hampir padam. Jantung Wang Lin berputar sesaat, seolah ada sesuatu yang menusuk dadanya. Aura gila memenuhi tubuhnya. Dia mengabaikan naga 9 jurang saat dia melompat dan menyerbu ke dalaman celah spasial. Namun, tanpa aura monster Raja Naga 9 jurang, saat dia menyerang, raungan monster mulai menggema. Binatang buas yang hidup di dunia ungu ini tiba-tiba menyerang Wang Lin. Seekor binatang buas dengan tubuh kura-kura dan mengeluarkan raungan yang kuat saat ia menyerang Wang Lin dari jarak 1000 kaki. Wang Lin tidak melambat sama sekali dan menyerang ke depan. Jarak 1000 kaki ditutup dalam sekejap. Wang Lin menggenggam tangan dan melayangkan pukulan. Gemuruh yang menggelegar sepertinya dimulainya persahabatan dan melanda seluruh dunia yang gelap ini. Binatang kura-kura itu gemetar dan mengedipkan mata. Tubuhnya langsung meledak menjadi kabut darah. Wang Lin menerapkan keluar dari kabut darah dan menyerang ke depan. Namun, saat dia menyerang, raungan binatang buas bergema dan lebih dari 10 jenis binatang mendekat. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia. Wang Lin seperti dewa pembantai, dan sepertinya tidak ada yang bisa dihentikan. Dia memegang tangan dan seekor binatang mirip singa di sebelah kirinya tiba-tiba roboh menjadi tumpukan daging dan darah. Seekor ular piton setinggi 10.000 kaki mendekat dan diinjak oleh kaki kanan Wang Lin. Ia mengeluarkan yang menyedotnya dan segera mati. Seekor laba-laba raksasa menampilkan manusia dengan tinggi tubuh setinggi 10.000 kaki seperti gunung kecil yang mendekat. Ia membuka mulut untuk melahap Wang Lin, tetapi Wang Lin menekan dengan tangan kecurigaan dan laba-laba itu mati. Jeritan para binatang sebelum kematian mereka meningkat. Wang Lin seperti badai yang menyebabkan hujan darah saat ia merembes. Lampu merah muncul di mata Wang Lin, dan dia bergerak lebih cepat saat dia meraung, "Enyahlah, enyahlah, 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 enyahlah." Tangannya membentuk segel dan 10 juta pedang di sekitarnya. Binatang buas di sekitarnya semuanya berteriak dan mundur, tetapi saat mereka mundur, tubuh mereka oboh dan mati dengan mengenaskan. Namun, kematian mereka mengeluarkan aroma darah yang menarik lebih banyak binatang buas. Ada ratusan ribu binatang didorong menuju Wang Lin, dan tidak ada akhir yang terlihat. Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh dan rasa dingin melintas di matanya. Saat ratusan ribu binatang tiba, nyala api biru keluar dari tubuhnya. Api biru menyebar kemana-mana,
dan binatang apapun yang menyentuhnya menjerit saat terbakar menjadi abu. Api biru ini terlalu cepat dan muncul terlalu tiba-tiba. Ini dengan cepat menyebar dan menciptakan lautan api selebar 10.000 kaki di sekitar Wang Lin. Sekarang tidak ada lagi binatang buas di sekitarnya. Kakinya dijepit ke depan dan dia mulai bergerak maju dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, setelah hening beberapa saat, bahkan lebih banyak binatang buas yang meraung dan mengepung Wang Lin dari segala arah. Rasa dingin di mata Wang Lin menjadi lebih kuat, dan dia mengubah posisi tangan. Guntur meraung di dunianya yang gelap dan ular perak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Wang Lin. Mereka membentuk bola guntur yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang binatang buas itu. Gemuruh menggelegar menggema sekali lagi dan mengguncang dunia sementara Wang Lin dipaksa keluar. Aura ganas keluar dari tubuhnya, dan suara gemuruh bergema saat dia terbang. Binatang-binatang itu roboh satu demi satu. Beberapa menghalangi jalan Wang Lin dan dihancurkan oleh pedang. Wang Lin langsung menabrak beberapa dari mereka dan menghancurkan tubuh mereka menjadi beberapa bagian. Bau darah semakin kuat. Saat Wang Lin bergerak maju, tidak ada satupun binatang buas yang mampu membuatnya berhenti. Binatang buas yang tak ada habisnya muncul di hadapan Wang Lin. Dia menyalakan dingin dan mengukur tangan. Sebuah jejak telapak tangan raksasa muncul di hadapan Wang Lin dan sejumlah besar energi asal berkumpul, menyebabkan jejak telapak tangan itu segera berubah menjadi kerusakan. Saat Wang Lin menemukan lokasi tangannya, jejak telapak tangan itu bergerak maju. Semua binatang buas yang ditangkap dengan jejak telapak tangan itu mati dengan mengenaskan. Bau darah menjadi lebih kuat. Namun, Wang Lin mulai bergerak lebih cepat. Dengan War Spirit Print, semua binatang buas mati. Wang Lin menembus kegelapan dan tiba di ujung lorong yang ditandai di batu giok. Setelah dia tiba di sini, tidak ada lagi petunjuk untuk diikuti. Aura dingin semakin kuat di sini. Itu menembus tubuhnya dan bahkan jiwa mulainya tampak melambat. Ketika War Spirit Print diserang oleh udara dingin, suara berderak menggema dan muncul di sana. Dalam sekejap, telapak tangan besar itu berubah menjadi patung es. Saat ini, gas putih muncul di dunia yang dingin ini. Itu menjadi binatang buas yang mengeluarkan aura sedingin es. Semua binatang buas ini tampak berbeda, tetapi muncullah mereka yang jauh lebih kuat daripada binatang buas yang membunuh Wang Lin. Saat mereka muncul, mereka menyerang Wang Lin. Sekilas, jumlah binatang yang dibentuk oleh gas putih ini tidak ada habisnya. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin, dan dia tidak ragu untuk merobek ruang di depannya. Ruang penyimpanannya segera muncul. Nyamuk binatang, muncul. Saat Wang Lin berbicara, dengungan yang menggetarkan surga menyelimuti manusia binatang buas. Binatang nyamuk keluar satu per satu. 1, 2, 10, 100, 1000, lebih dari 10.000. Saat ini, lebih dari 10.000 binatang nyamuk tiba-tiba muncul dan mengepung Wang Lin. Mereka menerkam binatang buas itu. Wang Lin tertawa. Pembantaian ini sangat mengejutkan, dan aura yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan. Li Qianmei menggigit bibir bawahnya. Wajahnya sangat pucat. Ada darah di roknya, dan semua harta sihirnya telah habis. Bahkan pedangnya telah roboh sebagai ganti dia bisa melarikan diri sekali. Namun, saat ini keputusasaan memenuhi hatinya. Di dunia yang aneh ini, dia merasa kesepian dan tidak berdaya. Ada terlalu banyak binatang buas di sini, tidak peduli seberapa banyak dia membunuh, dia tidak bisa membunuh mereka semua. Dia melihat sekeliling dan menggigit bibir bawahnya sebelum menunjukkan ekspresi sedih. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, dan mereka semua berada di sana. Rasanya ganas mereka akan mencabik-cabik tubuhnya. Li Qianmei telah menghabiskan energi dari awal dan semua pilnya habis. Namun, tekad memenuhi hatinya, membuatnya bertahan hingga sekarang. Pena emas di tangannya menggambar rune satu persatu, melawan binatang buas di sekitarnya. Namun, saat dia melemah, pena itu tidak bisa lagi menimbulkan banyak kerusakan pada binatang di sekitarnya. Jika bukan karena cahaya biru yang membentuk penghalang pelindung 100 kaki di sekelilingnya, dia pasti sudah mati. Namun, saat cahaya biru ini bergetar seolah bisa runtuh kapan saja. Binatang buas di sekitarnya menghantam cahaya biru dengan lebih keras. Ada juga bayangan seperti cambuk yang akan memecahkan kecelakaan dan tanpa ampun menghantam cahaya biru.
Cahaya biru akan bergetar hebat dan menghilang pada saat hal itu terjadi. Setiap kali ini terjadi, beberapa binatang buas akan menerobos cahaya biru. Li Qianmei harus membayar mahal untuk membunuh mereka. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hilangnya vitalitas dan energi asal menjadikannya pelita tanpa minyak. Apakah aku akan mati? Aku ingin tahu apakah dia sudah bangun. Aku tidak sempat bertemu dengannya lagi. Aku tidak menyesalinya. Dua aliran air mata mengalir di matanya saat dia memandang ke depan dengan pandangan samar. Setelah sekian lama, dia perlahan menutup matanya, menunggu cahaya biru menghilang dan kematian tiba. Li Qianmei bertanya, saya tidak menyesalinya. Namun, saat dia memejamkan mata, tawa yang bisa mengguncang langit dan berisi aura yang tak terhentikan datang dari kejauhan. Ini mengejutkan pikiran Li Qianmei, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap sumber suara dengan tidak percaya, dan matanya mengalir sekali lagi. Namun, dunia di dalam celah spasial berwarna ungu, dan dari jauh, warna ungu itu sangat pekat. Arus bawah dingin yang tak kasat mata menggerakkan dan menggerakkan dunia. Hal ini menyebabkan dunia ini dipenuhi dengan perubahan yang tak terduga. Saat Li Qianmei mulai menitikkan air mata dan membuka matanya untuk melihat sumber tawa itu, cambuk raksasa itu tiba-tiba mendekat. Tanpa ampun menyerang cahaya biru. Cahaya biru bergetar dan tiba-tiba terjadi. Beberapa binatang buas menyerang Li Qianmei dengan suara gemuruh. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat ke pemandangan. Dia tidak bisa melihat dengan tepat apa yang sedang terjadi, tapi dia bisa melihat ada tetesan mantra di sana. Di dalam kutukan mantra, ada aura yang dia kenal. Itu adalah aura Li Qianmei. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia tidak ragu untuk menyerang sumber mantra. Binatang buas yang tak terbatas terus memuat Wang Lin. Mata merah saat tangannya membentuk segel dan melambai. Energi asal tiba-tiba memadat dan suara gemuruh menggema di seluruh dunia. Binatang buas itu roboh satu demi satu menjadi kabut darah, lalu dia bergerak lebih cepat lagi. 10.000 nyamuk juga mengelilinginya, mengubah Wang Lin menjadi ekosistem yang mencurigakan. Tidak ada satupun binatang buas yang masih hidup di tempat dia lewat. Mati, 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 mati. Mata Wang Lin memerah saat dia keluar. Binatang buas di sekitarnya terus mati, dan tangisan mereka semakin tenggelam. Melanjutkan kematian ini, kecepatan Wang Lin meningkat. Dia membantai jalan berdarah melalui binatang yang tak terhitung jumlahnya ini. Nov_Epsilon.lb masuk. Ada darah di mana-mana, dan bau darah memenuhi dunia. Bahkan warna ungu tampak lebih merah tua sekarang. Dengan kecepatan ini, Wang Lin mendekati lokasi asal mantra. Dia bisa dengan jelas merasakan aura lemah yang berasal dari kutukan mantra. Sepertinya Li Qianmei sedang menghadapi bahaya besar. Wang Lin meraung dan tangannya membentuk segel. Energi asal berkumpul di telapak tangan dan bersinar terang. Dia menembakkannya ke udara dan kemudian jatuh menjadi awan terang. Hal ini menyebabkan dunia gelap segera menyala. Saat dunia bersinar, Wang Lin melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan dalam hidup ini. Adegan ini membuat pikiran bergetar, dan dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga yang dapat meruntuhkan dunia. Tubuhnya bergetar dan kengerian meletus. Dia melihat seorang wanita berpakaian putih dengan wajah pucat tersenyum lembut sambil dikelilingi oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang jaraknya puluhan ribu kaki. Namun, senyuman ini sepertinya bertahan selamanya. Ada cahaya biru samar di sekelilingnya, tapi bayangan raksasa seperti cambuk menyinari cahaya biru itu. Cahaya biru tiba-tiba runtuh. Cambuk itu menembus cahaya biru dan menyerang Li Qianmei. Begitu cambuk itu mendarat, Li Qianmei akan mati. Waktu mulai melambat. Wang Lin mengangkat tangannya dan berteriak. Dia mengungkapkan ekspresi ganas dan gila saat dia menunjuk cambuk raksasa itu. Dia berteriak, berhenti. Hukum yang tak terlukiskan memenuhi dunia dan berubah menjadi benang yang tak terhitung banyaknya yang melilit cambuk raksasa. Cambuknya melambat tapi tidak berhenti. Saat melambat, pikiran Wang Lin menjadi kosong, dan satu-satunya yang ada dalam pikiran adalah menyelamatkan Li Qianmei. Dia mengangkat kaki dan bergelombang di bawah kakinya. Dia menghilang dan menyatu dengan kesatuan. Pembengkokan spasial. Cambuk raksasa itu mengandung kekuatan misterius, dan bahkan hukum pun tidak dapat dihentikan. Suara letupan bergema saat mantra berhenti di sekitarnya runtuh.
Cambuk itu semakin mendekati ke arah Li Qianmei. Li Qianmei tidak bisa mengelak atau melawan. Saat ini, vitalitasnya hampir habis. Dia adalah lampu minyak yang kering. Bahkan jika cambuk itu tidak mengenainya, dia tidak akan hidup lama. Luka-lukanya telah menyebabkan jiwa aslinya runtuh. Satu-satunya alasan dia masih hidup adalah keinginan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah dia melihat Wang Lin, dia mengungkapkan senyuman. Dia puas dan sekarang bisa mati. Dia hanya ingin melihat Wang Lin, untuk memastikan dia baik-baik saja. Kebangkitannya sudah cukup baginya. Dia sangat lelah dan kedinginan. Rupanya 10 tahun ini telah menghabiskan segalanya, dan pada saat ini, semua itu meletus, dan akan menenggelamkannya. Cambuknya sudah dekat. Saat suara bergema, pena emas di tangan Li Qianmei tiba-tiba roboh. Cambuk itu menyerang tubuh Li Qianmei. Namun, ketika cambuk itu berada 7 inci dari tubuh Li Qianmei, gemuruhnya gila-gilaan. Sebuah tangan yang kuat muncul dari pukulan di samping Li Qianmei dan meraih cambuknya. Sosok Wang Lin keluar dari keterkejutannya. Pembuluh darah di tubuhnya bengkak dan matanya merah. Dia berdiri di hadapan Li Qianmei seperti gunung yang menghalangi angin dan hujan, hidup dan mati. Li Qianmei memandang Wang Lin. Senyumannya menjadi lebih lembut. Namun, matanya menjadi semakin redup, dan cahayanya perlahan menghilang. Saat tangan Wang Lin meraih pukulan, kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya, seolah-olah kereta seberat 10 juta ton menabraknya. Bahkan tubuh Wang Lin bergetar, dan dia batuk darah, tetapi dia tidak mundur, karena di belakangnya ada seseorang yang harus dia selamatkan. Seorang wanita bernama Li Qianmei. Sepanjang hidupnya, Wang Lin hanya melakukan ini untuk Wan Er. Tapi sekarang ada wanita lain yang sangat berhutang budi padanya. Jika dia tidak melakukan ini, dia tidak bisa menyebut dirinya laki-laki. Wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. Saat kekuatan dahsyat masuk, suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Dia meraung dan tangan menerima hukuman tanpa ampun menarik cambuknya. Bintang dewa kuno muncul dan mulai berputar seperti orang gila. Kekuatan dewa kunonya memenuhi tubuhnya dan berkumpul di tangannya. Hantu dewa kuno muncul di sekelilingnya, dan Wang Lin mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Istirahat untukku. Saat Wang Lin meraung, suara gemuruh datang dari cambuk, lalu langsung roboh. Namun, saat itu runtuh, aura kuat menyapu Wang Lin. Dia masih tidak mundur dan berdiri di hadapan Li Qianmei. Dia batuk darah, tapi matanya menunjukkan dingin yang mengerikan. Saya tidak peduli siapa Anda, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil nyawa wanita ini. Senyuman di wajah Li Qianmei menjadi lebih lembut. Dia menatap Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Terima kasih." Setelah itu, bulu matanya bergetar dan dia perlahan menutup matanya seolah sedang tidur. Wang Lin gemetar dan tiba-tiba berbalik. Tangannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke arah Li Qianmei. Energi asal mengalir ke tubuh Li Qianmei dan menyegel semua vitalitasnya yang hilang. Namun, semua ini tidak dapat menghentikan aura kematian dan vitalitasnya agar tidak hilang. Jiwanya terlalu lemah, jiwa mulai menghilang, dan tubuhnya kehilangan semua kilaunya. Hanya senyumannya yang menjadi keberadaan abadi dalam ingatan Wang Lin. "Jangan mati. Kamu tidak bisa mati." Wang Lin mengungkapkan kesedihannya. Sekali lagi, dia merasakan ketidakberdayaannya sendiri. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, dia menyaksikan seorang wanita menjadi tua dalam pelukannya dan perlahan-lahan mati. Satu-satunya yang tersisa hanyalah tubuh dan jiwa yang tertidur. Setelah lebih dari 1000 tahun, dia melihat wanita kedua dengan cepat berbaring seperti bunga di hadapannya. "Jika suatu saat aku tidak ada lagi di sini, akankah kamu mengingat bahwa dalam hidupmu, ada seorang wanita bernama Li Qianmei yang dengan cepat lewat? Jika aku tidak pernah kembali, aku harap kamu ingat." Kesedihan muncul di mata Wang Lin. Saat ini, dia memikirkan Li Muwan, kekasih yang tidak bisa terbangun di dalam peti mati penghindaran surga. Namun, dunia ini kejam dan membuatnya merasakan kesedihan yang dia rasakan saat itu. "Aku tidak akan membiarkanmu mati." Wang Lin mengucapkan kata-kata yang bahkan dia sendiri tidak bisa mengerti. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Li Qianmei. Waktu mengalir. Waktu yang mengalir tiba-tiba muncul, dan pintu batu raksasa muncul, menjulang tinggi di seluruh dunia. Aura kuno menyebar dan kekuatan waktu membekukan Li Qianmei. Pada saat ini, vitalitasnya yang padam dengan cepat secara tak terduga. Melambat.
Namun, mantra waktu mengalir tidak bisa dihentikan. Setelah dihentikan, vitalitas Li Qianmei akan menghilang dengan cepat dalam waktu singkat. Sejak saat itu, mungkin ada orang lain yang bernama Li Qianmei, tapi tidak satu pun dari mereka adalah dia. Mantra waktu mengalir dari tangan mengira terus menguras energinya saat dia memegang Li Qianmei di pelukannya. Dia melihat dunia gelap di sekelilingnya dan mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari mengantuk. Dua bayangan raksasa seperti cambuk tiba-tiba muncul dan tanpa ampun menyerang Wang Lin. Di kejauhan, binatang buas tak berujung mengeluarkan raungan haus darah dan menyerang Wang Lin. Lebih jauh lagi, ada beberapa binatang besar yang mengamati Wang Lin dengan ganas. Ada segerombolan binatang buas yang tak ada habisnya di sekelilingnya. Qianmei, aku akan membawamu keluar dari sini. Wang Lin memejamkan mata dan meletakkan tangan di antara keningnya. Pembatasan rumit muncul di antara mahkota. Tangan kirinya meraih mahkota dan tanpa ampun merobeknya. Dia membuka segel yang dia tempatkan pada budidayanya setelah dia meninggalkan alam tujuh warna. Pada saat ini, Wang Lin menjadi yang terkuat yang pernah dia alami selama 2000 tahun dipelihara. Segel itu tiba-tiba runtuh setelah Wang Lin merobeknya. Setelah runtuh, aura kuat yang tak terlukiskan muncul dari tubuh Wang Lin. Aura ini sangat kuat dan membentuk pusaran. Pusaran ini menjadi semakin kuat, itu sangat kuat sehingga menyebabkan ketakutan muncul di mata binatang di sekitarnya. Segel ini telah menekan budidaya Wang Lin setelah dia menyerap buah dao di alam tujuh warna. Segel ini memisahkannya dari tahap nirvana saterer. Saat ini, demi Li Qianmei, untuk membayar kembali usahanya selama 10 tahun, dan sebagai sesuatu yang harus dia lakukan sebagai seorang pria, dia membuka segelnya tanpa ragu-ragu. Saat segelnya hilang, seolah-olah sebuah cermin raksasa telah runtuh dan pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Suara cermin pecah dan suara letupan di dalam tubuh Wang Lin tampak menjadi satu-satunya suara yang tersisa. Semua auman binatang buas diredam. Bahkan raja binatang di belakang semua binatang ini gemetar. Seolah-olah sejumlah besar kekuatan berkumpul Wang Lin dari segala arah. Bahkan dua cambuk besar yang keluar dari terhenti berhenti sejenak. Namun, mereka dengan cepat menyerang Wang Lin. Namun, saat kedua cambuk itu mendekat, aura yang tak terbayangkan muncul dari tubuh Wang Lin. Hal ini menciptakan pusaran besar di sekitar Wang Lin, dan suara gemuruh. Raungan Wang Lin keluar dari pusaran air. Salah satu cambuk langsung roboh saat menyentuh ekosistem. Saat ekor kedua berhasil menembus ekosistem, sebuah tangan segera menangkapnya. Tubuh Wang Lin mengeluarkan aura yang sangat berbahaya dan rambut putihnya bergerak tanpa angin. Tangan kirinya memegang cambuk dan tangan kanannya memegang Li Qianmei. Tampak memancarkan kilatan dingin. Suara pecahan cermin menjadi semakin kuat. Seolah-olah aura kuat ingin keluar dari tubuh Wang Lin. Aura kuat yang datang dari Wang Lin menjadi lebih kuat. Energi asal di dalam tubuhnya beredar dengan gila-gilaan dan energi asal yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuhnya dari luar. Energi asal terus terkumpul hingga Wang Lin akhirnya melewati ambang batas yang sangat sulit bagi para pembudidaya. Dia benar-benar telah melangkah ke tahap nirvana saterer. Saat dia memasuki tahap nirvana saterer, dunia di depan mata Wang Lin berubah. Energi asal mengalir ke Wang Lin seperti orang gila, dan dia meraung. Mengaum. Raungan ini sangat menggemparkan dan melampaui semua guntur. Itu berubah menjadi gelombang suara dan menyebar dengan gila-gilaan. Saat suara gemuruh menggema, itu membentuk aura destruktif. Binatang buas di sekitar Wang Lin mengeluarkan darah dari lubang mereka dan tubuh mereka saat mereka mengeluarkan yang tenggelam. Saat suara letupan menggema, mereka membentuk lingkaran kabut darah. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kabut darah kembali runtuh karena gelombang suara. Semua binatang buas di sekitar Wang Lin meledak menjadi kabut darah. Ini bukan lagi pembunuhan, tapi kematian. Sejak terciptanya celah spasial ini, kematian skala besar ini sangat jarang terjadi. Raungan Wang Lin menyebabkan ratusan binatang meledak. Bahkan Raja Binatang Buas yang jauh mengungkapkan ketakutan pada mata mereka dan mundur. Bagi binatang buas, ini seperti mimpi buruk, tapi saat ini mimpi buruk itu belum berakhir. Itu baru saja dimulai. Dia berhasil menembus puncak pembersih nirwana dan memasuki tahap awal penghancur nirwana. Namun, ini bukanlah akhir bagi Wang Lin. Kekuatan buah dao belum hilang sepenuhnya,
dan pemahaman yang diperoleh Wang Lin di alam Dao meletus. Aura di dalam tubuhnya tiba-tiba menyebar. Ia menjadi lebih kuat dan bahkan lebih gila. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin menerobos tahap awal nirvana saterer dan langsung memasuki tahap pertengahan. Jika bukan karena celah spasial ini menjadi sangat aneh, sehingga prediksi ilahi tidak bisa masuk, retakan itu akan segera muncul. Dan itu akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini akan menjadi kemenangan ilahi terkuat yang harus dia hadapi. Saat budidayanya meletus ke tahap pertengahan nirvana saterer, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia melangkah maju, dan pada saat itu, pusaran energi yang berasal dari sekeliling mengelilingi sekeliling dengan dampak yang tak terlukiskan. Gemuruh, 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 gemuruh. Di bawah pengaruh ini, binatang buas itu tidak bisa mengelak sama sekali, dan mereka semua roboh. Bau darah meresap ke seluruh dunia. Itu sangat kuat, sangat kuat. Wang Lin seperti dewa mencurigai. Saat dia bergerak maju, tangan kirinya menggenggam cambuk dan menariknya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan pedang darah seukuran telapak tangan. Pedang darah mengikuti cambuk dan memuat ke dalam tergelincir. Ada ledakan dahsyat yang begitu dahsyat hingga dunia seakan bergetar hebat. Saat dunia bergetar, erangan yang jelas dan teredam terdengar dari ilusi. Cambuk itu roboh dan menghilang tanpa bekas. Ada kilatan cahaya darah yang menghantam dan pedang darah itu terbang kembali. Ada setetes darah emas gelap di ujung pedang, dan mengalir melalui pedang. Tangan kanan Wang Lin memegang Li Qianmei saat niat membunuh memenuhi matanya. Tangan kirinya membentuk segel dan 8 naga hitam muncul. Panggil angin di sekitar Wang Lin. Saat dia bergerak maju, sekelompok besar binatang buas yang tersisa mulai mati. Pedang darah itu berisi sebagian perasaan ilahi Wang Lin. Ia terbang menembus, memuji nyawa binatang buas ini. Tempat ini terisi darah, jadi pedang darah itu sangat bersemangat. Pedang darah mengeluarkan dia pedang saat ia membunuh. Ia meminum darah saat menembus binatang buas itu. Tubuh mereka akan gemetar, dan dalam sekejap mata, mereka akan menjadi kerangka. Cahaya darah dari pedang darah menjadi semakin kuat. Ada rasa gembira saat ia melolong melalui tidur. Sangat bersemangat karena semua perpisahan itu, seolah-olah sudah lama sekali ia tidak dibantai seperti ini. Saat ia terus membantai, aura pedang darah meningkat pesat. Itu menjadi lebih tajam. Ada juga 10.000 binatang nyamuk yang dirangsang oleh darah. Mereka mengeluarkan desisan yang menghancurkan bumi dan tidak peduli dengan kematian saat mereka mulai membantai binatang buas di sekitar mereka. Di dalam celah itu, Wang Lin dikelilingi oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dengan binatang nyamuk, pedang darah, dan budidaya nirvana saterer. Tahap tengahnya, dia mengukir garis darah. Pakaiannya menjadi merah darah. Tapi dia tidak pernah berhenti. Saat pertarungan hebat ini berlangsung, waktu terus berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, semakin sedikit binatang buas yang tersisa. Ketika menetap, mereka menjadi semakin takut. Mereka telah tinggal di dalam celah sejak mereka lahir, dan mereka hanya takut pada aura Raja Binatang. Menghadapi makhluk asing manapun, terutama para pembudidaya, mereka tidak akan takut tidak peduli seberapa kuatnya makhluk asing itu. Sebaliknya, itu hanya akan membuat mereka semakin ganas. Namun, menyaksikan Wang Lin, mereka ketakutan untuk pertama kalinya. Binatang buas yang tidak diketahui jumlahnya telah mati karena mantra Wang Lin, bahkan dia sendiri tidak ingat berapa jumlahnya. Dia hanya tahu bahwa binatang buas memenuhi dunia di hadapannya, dan dia harus membunuh, membunuh, membunuh. Dia harus membantai jalur darah untuk membawa Li Qianmei keluar dari celah spasial dan ke alam luar, terlepas dari kehadiran Tuo Shen. Dia harus membawa ke Dao Master Blue Dream, yang sepertinya memiliki hubungan dengan Li Qianmei. Dao Master Blue Dream rela melepaskan Wang Lin setelah melihat gelang Li Qianmei. Dengan kecerdasan Wang Lin dan identitas Li Qianmei sebagai anak yatim piatu, dia mampu menebak secara kasar beberapa hal. Dengan kekuatan Dao Master Blue Dream itu, dia pasti bisa menyelamatkan Li Qianmei. Ini adalah satu-satunya harapan Wang Lin. Bahkan jika dia mati, dia akan mengirim Li Qianmei ke sana. Ini adalah hutangnya pada Li Qianmei, dia harus membayarnya kembali. Ada mayat-mayat yang mengambang di dalam alam dingin dan ungu di dalam celah spasial. Ini sudah menjadi neraka. Kabut darah itu tebal dan saling menempel membentuk lautan darah.
Hanya ada 5.000 binatang nyamuk yang tersisa dari 10.000 sebelumnya, tetapi mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh yang jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh mereka yang tinggal di alam surgawi angin. Alam surgawi angin adalah milik binatang nyamuk. Selain pertarungan antar raja nyamuk, tidak banyak bahayanya. Hal ini menghambat evolusi binatang nyamuk. Namun, di dalam celah spasial yang kejam, binatang nyamuk telah membangkitkan garis keturunan khusus mereka selama pembunuhan ini. Semua yang sekarang selamat menjadi sangat ganas. Khususnya, Raja Nyamuk mengeluarkan suara mengerikan dari mulut yang besar yang dapat menembus dunia. Jika ada orang yang bertemu dengan kejamnya, mereka akan merasakan hawa dingin di hati mereka. Pedang darah itu bergerak melalui lautan darah, mengeluarkan cahaya iblis saat melakukannya. Pedang itu melolong dan mengeluarkan aura yang ganas. Seolah-olah ada jiwa yang menyalakan darah dan perlahan-lahan terbangun. Hanya ada lautan darah dalam jarak 10.000 kaki. Tidak ada lagi binatang buas yang berani mengambil setengah langkah ke dalam, yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap Wang Lin dengan ketakutan. Namun, pada saat ini, peluit tajam terdengar dari kekecewaan. Itu adalah 9 bayangan seperti cambuk yang menyerang Wang Lin. Pada saat ini, sosok raksasa muncul secara kebetulan. Itu adalah raksasa dengan 9 ekor. Kalajengking itu tingginya puluhan ribu kaki dan mengeluarkan tekanan yang mengejutkan. Itu tidak solid, tapi ilusi. Di depan bayangan itu ada seorang wanita berpakaian hitam dengan tato berbentuk di wajahnya. Dia bergerak maju dengan suram dan keluar darah dari sudut mulut. Dia menatap Wang Lin. Saya darah ungu di bawah komando selir kekaisaran kuno. Siapa kamu? 1. Ini tidak terjadi di alam 7 warna. Saya pikir penulis hanya menggunakan alam 7 warna untuk merujuk pada apa yang terjadi pada saat itu. Bentuk manusia binatang peringkat 13. Saat Wang Lin berdiri di dalam lautan darah, matanya bersinar. Dia mengamati wanita berpakaian hitam dengan bayangan raksasa di depannya. Dia segera menyadari bahwa dia bukanlah seorang yang kuat, tetapi seekor binatang buas yang telah berubah menjadi manusia setelah budidaya mereka mencapai titik tertentu. Bayangan cambuk yang meruntuhkan cahaya biru di sekitar Li Qianmei jelas merupakan ekor bayangan di belakang wanita berbaju hitam ini. Tanpa ekor ini, Li Qianmei tidak akan terluka parah, dia akan bertahan sampai Wang Lin tiba. Setelah melihat wanita berbaju hitam dan bayangan di belakangnya, niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia segera melihat bahwa meskipun dia telah berubah menjadi manusia, tingkat keasamannya hanya setara dengan seorang ahli dalam penyakit hawar surga kedua. Dia bahkan tidak menjawab pertanyaannya sebelum segera mengirimkan ke arah wanita berbaju hitam, meninggalkan bayangan di belakangnya. Saat tubuhnya bergerak, pedang darah itu terbang di samping Wang Lin. Tangan kirinya meraihnya dan dia tanpa ampun menebangnya. Ekspresi wanita berbaju hitam berubah. Dia pernah terluka oleh pedang darah ini sebelumnya. Dia segera mundur dan membuka tangannya. Bayangan raksasa di belakangnya bergetar dan melolong. 9 ekornya bergerak seperti 9 cambuk saat menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin sangat ganas, dan dia tidak berhenti sama sekali. Dia melangkah maju dan menggenggam pedang darah, menyebabkan seberkas energi darah keluar. Ada tembakan tajam yang datang dari pedang energi saat ia melesat ke arah 9 ekor yang seperti cambuk. Gemuruh menggelegar menggema, dan pedang darah melepaskan cahaya terang dan menyebabkan lautan darah membentuk pusaran raksasa. Saat ia menyapu ke depan, 3 ekornya tiba-tiba roboh. Cahaya darah menyala, dan pedang darah itu tak terpecahkan. Dalam sekejap, ia langsung memotong 4 cambuk. Pada akhirnya, hanya 2 yang tersisa, dan ketika mereka mendekati Wang Lin, dia menggantikan tangan kirinya. Energi asal mulai berkumpul. Dia menggabungkannya dengan kekuatan dewa kunonya membentuk angin yang menghancurkan surga yang diundang dengan 2 cambuk. Gemuruh menggelegar menggemuruh dan kedua cambukan itu hancur. Setelah membuka segelnya, kekuatan dari buah dao yang dia cerna memungkinkannya menerobos ke tahap nirvana saterer. Dia akhirnya menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Dia juga telah menyerap aura dewa kuno di sekte abadi dan memulihkan semua bintangnya. Bintang ke-6-nya akhirnya terbentuk, dan bahkan bintang ke-7 pun mulai menampakkan dirinya. Menambahkan darah pedang aneh yang dimurnikan dengan darah dewa kuno, kekuatan pertarungan Wang Lin melampaui saat dia melawan air Daois. Yang terpenting, 5 esensi dalam tubuhnya telah terbangun. Meskipun mereka sangat lemah,
mereka terus berkembang. Dapat dikatakan bahwa Wang Lin saat ini adalah yang terkuat yang pernah dia alami selama 2000 tahun mengalahkannya. Dapat dikatakan bahwa Wang Lin kini akhirnya memasuki ranah yang kuat. Apakah dia berada di alam dalam atau alam luar, dia bisa menjadi penguasa. Kamu hanyalah monster peringkat 13 yang berubah menjadi manusia. Anda tidak memenuhi syarat untuk memblokir saya, menanyakan nama saya. Pakaian Wang Lin berwarna merah darah dan rambut yang rata berwarna merah darah. Dia melangkah maju dan menyerang seperti meteor darah ke arah wanita berbaju hitam. Wajah wanita itu menjadi semakin pucat dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia pikir hal yang paling sulit untuk dihadapi adalah pedang darah, tetapi sekarang dia menyadari bahwa meskipun budidaya kekuatan ini tidak terasa kuat, dia memiliki kekuatan untuk membunuh. Melihat Wang Lin mendekat seperti meteor, wanita itu segera mundur. Tangannya membentuk segel dan dia memutar tangannya. Cambuk gelap segera muncul. Cambuk ini bukanlah bayangan, tapi nyata. Itu menutupi duri, dan di titik tengah ada sabit. Cambuk macam apa ini? Jelas itu adalah ekornya. Wanita berbaju hitam itu memegang cambuk ekornya dan menyerang. Gemuruh yang mengejutkan terjadi saat ia menyerang, meninggalkan bayangan setelahnya, sepertinya itu akan membuat dunia terbuka. Itu menimpa Wang Lin saat dia mendekat. Wang Lin mencibir dan mengganti tangan kirinya. Pedang darah itu terbang keluar dengan penuh kegembiraan dan membungkusnya. Pada saat yang sama, tangan kiri Wang Lin mendorong ke depan dan energi asal berkumpul di dalam matanya, lalu memunculkannya mendarat di telapak tangan kirinya. Dia menggunakannya sebagai pengganti tangan yang memegang Li Qianmei, dan dia menggunakan mantra yang dia pelajari dari Master Lu Fu. Energi asal berkumpul dan kekuatan destruktif yang tak terbayangkan berkumpul di tangan kiri Wang Lin. Ada juga kekuatan dewa kuno yang tercampur. Wang Lin menggerakkan tangan kirinya ke arah wanita berbaju hitam dan mantra di tangan kirinya ditembakkan. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Jejak telapak tangan Wang Lin bersinar terang seperti matahari, menjangkau sekeliling dan kemudian turun ke arah pakaian wanita hitam. Wajah wanita itu menunjukkan ketakutan dan dia menangis sedih. Dia mengabaikan cambukan ekor dan menggigit ujung lidahnya untuk memenuhi darah, itu runtuh menjadi formasi darah kabut darah yang membungkusnya, lalu dia mundur seperti orang gila. Saat dia mundur, dia bersandar ke belakang, dan pakaiannya robek, menampilkan kulit seputih saljunya. Di saat yang sama, duri keluar dari tubuhnya seolah-olah ada bayangan raksasa di dalam dirinya. Pada saat ini, ketika dia mundur, menerobos tubuhnya dan menyerang. Namun, saat itu keluar, jejak telapak tangan itu menyusul dan berpindah dengan kabut darah. Gemuruh menggelegar dan tertidur terdengar. Pada saat ini, pedang darah itu bergerak ke depan. Cambuk ekornya tidak mampu menghentikan sama sekali dan meledak. Wang Lin memiliki kekuatan luar biasa dalam pertarungan melawan wanita berbaju hitam. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan, rasanya sebelum Wang Lin, dia hanya bisa mundur, mundur, mundur. Saya berada di bawah komando selir kerajaan kuno bulan. Jika kamu berani membunuhku, maka pertempuran akan membunuh seluruh klanmu. Teriakan membekukan kabut darah yang menghilang. Namun, ini tidak membuat Wang Lin berhenti, dia mengejar lebih cepat. Bunuh klanku. Seluruh klanku sudah mati, hanya aku yang tersisa. Kamu menyakiti wanita ini, jadi aku akan mengambil nyawamu dan menjanjikanmu menjadi harta karun sehingga kamu bisa menderita kesakitan yang tak ada habisnya. Suara Wang Lin dingin, dan dia segera menyusul. Tangan kirinya tanpa ampun membanting ke bawah. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Ketika tangan kiri Wang Lin terbanting ke bawah, matanya berbinar dan dia mundur beberapa langkah. Kabut darah runtuh dan terjadi kekuatan yang mengejutkan. Aura ganas keluar, dan wanita berbaju hitam sudah tidak ada lagi. Kalajengking hitam raksasa tiba-tiba muncul. Awalnya ukurannya hanya beberapa puluh kaki, tetapi saat muncul, ia mulai membesar hingga mencapai lebih dari 100.000 kaki. Bayangan di belakangnya tumpang tindih seperti jiwa seorang terampil yang kembali ke tempatnya. Saat mereka tumpang tindih, angin mencurigakan bertiup. Ada daging bergerak di bagian atas kepala, dan berubah menjadi wajah manusia. Itu adalah wanita berbaju hitam. Dia menatap Wang Lin dengan berbisa dan menjerit sedih. 9 ekor melambai dan menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Seolah-olah dunia akan runtuh. Ia berteriak dan menyerang Wang Lin, penuh dengan kebencian.
Selain ekor 9, 2 cakar besar juga ditujukan ke Wang Lin. Wang Lin seperti semut kecil di hadapan raksasa, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia bersinar dingin saat tangan kirinya menyentuh titik di antara mahkota dan bintang dewa kuno muncul. Mereka berputar dengan cepat. Saat bintang-bintang berputar, kekuatan dewa kuno mengalir ke tubuh Wang Lin dan tulang-tulangnya mulai tumbuh bersama dengan dagingnya. Tubuhnya tumbuh hingga 100 kaki, 1000 kaki, hingga tingginya hampir 10.000 kaki. Kulit kasar, aura yang menggetarkan surga, dan aura kuno itu. Pada saat ini, dewa kuno muncul di dunia. Dewa kuno. Setelah melihat bintang di antara alis Wang Lin, wanita berbaju hitam itu mengungkapkan ketakutan yang tak terbayangkan. Mata Wang Lin tampak mengandung bintang dan bersinar terang. Dia memegang Li Qianmei di telapak tangannya dan dia melangkah maju. Tangan kirinya mengepal dan melayangkan pukulan. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Kalajengking raksasa itu gemetar dan terlempar ke samping. Suara letusan dari cakar yang dipukul dengan tangan kiri Wang Lin, dan retakan muncul di sana. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan orang yang menciptakan mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Wang Lin tidak berhenti, dia menyerang sekali lagi. Dia mengikutinya dalam sekejap, dan dengan satu langkah, dia mendarat di punggung-punggungnya. Tangan kirinya hancur. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Kalajengking itu menjerit sedih dan kedua cakarnya roboh. 9 ekor itu menyerang Wang Lin, tetapi Wang Lin meraih 2 di antaranya dengan tangan kirinya sebelum melompat. Saat Wang Lin melompat, dia tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan dewa kuno dan ditarik. Wang Lin tidak menyukainya sampai ke tulangnya. Pada saat ini, dia membantingnya ke bawah. Kalajengking itu terlalu besar, dan Wang Lin menghancurkannya menjadi sekelompok besar binatang buas. Mereka semua langsung mati. Namun semuanya belum berakhir. Wang Lin hanya memegang ekor dan menyeret tubuhnya ke depan. Dia terus menghancurkannya dan menyerang pengepungan seperti ini. Kematian di mata binatang buas ketika mereka melihat Wang Lin tidak dapat diartikan, seolah-olah mereka sedang melihat binatang peringkat 13. Namun, mereka lebih lambat dari Wang Lin, dan dia juga memiliki teleskop raksasa di tangannya. Dia meraung saat dia menyerang, dan dia menggunakan senjata seperti senjata saat dia menghancurkan binatang buas dengan itu. Kalajengking menjadi semakin lemah, bahkan menjanjikannya yang menjanjikan pun menjadi samar. Nyamuk binatang di sekitar Wang Lin mulai berdengung keras. Secara khusus, Raja Nyamuk menatap dengan kerinduan di matanya. Bersambung.